Langit sore di kampung kecil tempatku tinggal masih menyisakan warna jingga ketika aku pulang dari kantor. Kelelahan hari itu seolah menempel di tubuhku, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena tekanan yang akhir-akhir ini semakin menjadi sejak aku menikah dengan Ratri. Ratri adalah wanita yang lembut, sabar, dan penuh pengertian. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah lama menyerah menghadapi perlakuan ibunya, mertuaku, yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimaku. Namanya Bu Sulastri. Seorang wanita berkecukupan, dengan gaya bicara yang tajam dan rasa bangga berlebih pada status sosialnya. Dari awal pernikahan, dia selalu memandangku seperti seseorang yang tidak pantas mendampingi anaknya. Hari itu, ketika aku membuka pintu rumah, aku melihat Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sambil menggenggam ponsel. Aku segera menghampiri. "Sayang, kamu kenapa?" tanyaku, menahan ketakutan yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Ratri menatapku, matanya berkaca-kaca. "Mas, ibu barusan ke sini." Jantungku berdegup lebih cepat. "Terus?" Ratri mengambil napas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. "Ibu marah-marah. Dia bilang, dia butuh uang buat liburan ke Korea sama teman-temannya." Aku mengerutkan kening. "Terus hubungannya sama kita apa?" Ratri tampak ragu sebelum melanjutkan, seolah takut reaksiku. "Ibu ambil semua uang dari rekening kredit itu, yang 58 juta itu." Seakan ada palu besar yang menghantam dadaku. Rekening kredit itu, yang kucicil setiap bulan, adalah dana yang kusimpan untuk renovasi rumah kami yang bocor dan rapuh. Uang itu bukan sedikit, dan tiba-tiba menghilang. "Apa?" Suaraku meninggi tanpa sengaja. "Dia ambil? Bagaimana bisa?" "Ibu bilang itu haknya karena dia merasa sudah membesarkan aku, dan katanya kamu laki-laki nggak becus kalau cuma bisa ngumpulin uang dari kredit, bukan penghasilan besar." Aku terdiam lama. Ada rasa panas di dada, campuran marah, sakit hati, dan malu. Bukan sekali mertuaku menghina penghasilanku. Tapi mengambil uang 58 juta tanpa izin? Itu sudah melewati batas. "Ratri," kataku lirih menahan emosi, "kita harus bicara sama ibu." Ratri menggeleng cepat, panik. "Jangan, Mas. Ibu bakal makin marah." Dia bilang kalau kita ribut soal uang itu, dia bakal cerita ke semua keluarga besar bahwa Mas laki-laki tidak mampu. Aku mengepalkan tangan. Tidak mampu. Hanya 2 kata, tapi rasanya seperti belati. Keesokan harinya, aku memberanikan diri pergi ke rumah mertuaku. Rumah besar dengan pagar tinggi itu seolah menyambutku dengan hawa dingin. Suara tawa dari dalam menunjukkan bahwa Bu Sulastri sedang berbincang dengan tetangga atau teman arisannya. Ketika aku mengetuk pintu, dia membuka dengan wajah tak senang. "Oh, kamu?" Nada bicaranya datar, sinis. "Ada apa datang siang-siang? Kerja sudah selesai? Atau memang kerjaanmu itu banyak waktu luangnya?" Aku menelan ludah, menahan harga diriku yang terinjak. "Bu, saya cuma mau bicara soal uang 58 juta itu." Bu Sulastri melipat tangan di dada. "Uang apa?" "Saya tahu ibu sudah mengambilnya dari rekening kredit saya." "Tolong, Bu. Itu uang saya cicil setiap bulan untuk rumah jelek kamu itu," potongnya sambil tertawa kecil. "Dengar, saya mau pergi ke Korea. Masa saya harus malu di depan teman-teman hanya karena menantu miskin gak bisa biayai liburan mertuanya?" Tatapannya menusuk. "Ibu, aku mencoba tetap sopan, itu bukan uang hibah. Itu utang saya ke bank. Saya yang harus bayar cicilannya setiap bulan." "Ya bayar saja. Kamu kan laki-laki, harusnya mampu. Lagian, Ratri itu anak saya. Apapun yang dia punya, itu juga punya saya." Kata-katanya membakar dadaku. "Bu," suaraku mulai bergetar, "tolong kembalikan uang itu." Dia mendekat, menatapku dari atas ke bawah dengan penuh penghinaan. "Kamu dengar baik-baik. Selama kamu masih hidup sebagai suami Ratri, kamu adalah bagian dari keluarga saya. Dan keluarga saya, menurut saya, kalau saya bilang uang itu untuk saya, ya itu untuk saya. Titik." Aku terdiam. Tidak percaya seorang ibu bisa berkata seperti itu. Tetapi kalimat berikutnya adalah yang paling menusuk.
Kamu seharusnya bersyukur saya masih mau menerima kamu sebagai menantu. Kalau bukan karena Ratri ngeyel, mana mungkin saya izinkan dia nikah sama laki-laki selevel kamu? Sudah miskin, tidak berpendidikan tinggi, masa depan juga nggak jelas. Aku menutup mata sejenak. Kata-kata itu seperti pisau yang digoreskan berkali-kali. Ada lagi? Tanya Bu Sulastri sinis. Kalau cuma mau protes, selesai. Oh ya, besok saya berangkat ke Korea. Tolong jangan ganggu. Saya nggak mau stres gara-gara kamu. Dari dalam rumah, tas travel besar sudah berjejer, tiket pesawat terletak di meja, dan wajahnya penuh antusias seolah tak terjadi apa-apa. Aku pulang dengan langkah yang berat. Angin sore menyapu wajahku dengan getir seolah ikut menertawakan keadaanku. Malam itu aku duduk termenung di teras rumah, memandangi langit kosong. Ratri duduk di sampingku, mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku tidak bereaksi. Mas, maaf, semua ini karena aku. Aku menggeleng. Bukan salahmu. Tapi, aku bingung harus bagaimana. Cicilan itu tinggi, RAT. Renovasi rumah kita harus tertunda. Dan harga diriku, suaraku serak, seolah diremukkan di depan ibu kamu. Ratri menunduk. Aku tahu ibu salah, Mas. Tapi aku juga takut melawannya. Dia, ibu itu bisa sangat kejam. Aku menoleh menatapnya. Apa selama ini kamu hidup dalam tekanan seperti itu? Ratri tidak menjawab. Tapi air matanya sudah cukup menjelaskan. Malam itu kami berdua terdiam lama. Dan di tengah sunyi itu, aku membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah semuanya. Hari keberangkatan Bu Sulastri ke Korea datang lebih cepat dari yang kusangka. Pagi itu, suara koper diseret dan tawa riang terdengar dari halaman rumah besar mertuaku. Belum hilang dari kepalaku rasa sakit yang ia tinggalkan, kini ia berangkat seolah tidak ada masalah. Sebelum naik mobil menuju bandara, ia mengirim pesan singkat kepada Ratri. RAT, tolong ingetin suamimu buat bayar cicilan bulan depan. Jangan bikin saya malu kalau sampai debt collector datang. Ibu lagi mau bersenang-senang, jangan ganggu. Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada penyesalan. Tidak ada empati. Ratri menunjukkan pesan itu kepadaku sambil gemetar. Aku nggak kuat, Mas. Ibu semakin keterlaluan. Namun, kami berdua tahu. Ketegangan Bu Sulastri belum mencapai puncaknya. 3 hari setelah ia tiba di Seoul, kami menerima kabar dari salah satu teman arisannya, Bu Reni. Mbak Ratri, maaf, tapi ibu Anda, beliau lagi di rumah sakit. Ratri langsung pucat. Apa? Kenapa? Beliau jatuh waktu foto-foto di Namsan Tower. Kakinya keseleo cukup parah, dokter bilang harus istirahat total beberapa hari. Biayanya lumayan besar, Mbak. Dad. Aku menghela napas panjang, takut, tetapi di sisi lain, tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa ada setitik rasa getir di dada. Setelah semua perlakuannya, mendengar dia jatuh seperti karma cepat. Namun, kekhawatiranku segera berubah menjadi sesuatu yang lain ketika ponselku berbunyi. Dari Bu Sulastri. Video call. Aku mengangkatnya. Wajahnya terpampang di layar, terbaring di ranjang rumah sakit, tetapi tatapannya tetap seperti biasa, dingin, sombong, dan menyakitkan. Kamu dengarkan? Saya di rumah sakit, katanya tanpa salam. Iya, Bu. Ratri baru. Apa kamu bisa transfer uang? 1 juta won. Cepat. Saya butuh kamar VIP di sini. Aku hampir tidak percaya. Bu, uang saya sudah habis gara-gara kredit itu. Saya belum punya. Kamu ini laki-laki atau tidak? Suaranya meninggi. Masa uang begitu saja nggak ada? Saya di sini malu. Teman-teman saya bilang saya menantu saya miskin. Aku menelan ludah. Sudah jatuh, masih menghina. Bu, saya benar-benar belum bisa. Saya harus bayar cicilan bulan depan. Kamu pikir saya peduli cicilanmu? Bentaknya. Kamu harusnya bangga membiayai saya. Saya ini mertua kamu. Tiba-tiba tangannya meraih sesuatu. Sebuah remote. Ia menekan tombol, dan kamera ponsel berputar. Membelakangi layar rumah sakit. Tampak pintu kamar yang terbuka, dan seorang perawat masuk membawa tagihan. Ini tagihannya,
Bu Sulastri, kata perawat itu dalam bahasa Inggris patah-patah. Bu Sulastri langsung mengarahkan kamera ke kertas itu, berusaha menunjukkan nominal yang besar. Lalu, dengan nada sinis ia berkata, "Kalau kamu tidak kirim uang, saya akan bilang ke semua orang bahwa kamu membiarkan mertua kamu menderita di negeri orang." Aku hanya terdiam. Lemas. Tak sanggup lagi meladeni penghinaan demi penghinaan. Saat Bu Sulastri masih di rumah sakit, tragedi kecil lainnya terjadi. Ratri mendapat pesan dari ATM. Saldo rekening pribadinya tinggal Rp200.000. Ratri langsung menangis. "Mas, ini nggak mungkin. Kemarin masih ada 10 juta. Itu tabungan untuk persiapan lahiran nanti kalau kita punya anak." "Mas, kenapa hilang?" Aku langsung curiga. Ratri membuka mutasi. Dan di situ terlihat jelas. Transfer keluar ke rekening Bu Sulastri. Tidak mungkin, ibu mengambil ini juga. Ratri menutup mulutnya sambil menahan isak. Aku memeluknya. Tapi di dalam dadaku, bara kemarahan membesar. Hari itu, aku memberanikan diri menelepon ibu mertua. "Bu, kenapa ambil uang rekening Ratri?" "Oh itu," jawabnya ringan seolah membahas harga cabai di pasar. "Saya butuh beli paket tur tambahan. Lagian, uang Ratri itu milik saya juga. Saya kan ibunya." "Bu, itu tabungan masa depan kami." Suaraku bergetar. "Kenapa selalu menganggap kami ini milik ibu?" "Karena memang kalian milik saya," pekiknya keras. "Kalian hidup dari mana? Dari rahim saya. Jadi jangan banyak protes." Aku terdiam. Lalu kata-kata berikutnya dari Bu Sulastri adalah puncak ketegaannya. "Lagi pula, saya sengaja ambil. Supaya kamu tahu diri. Kamu harusnya kerja lebih keras kalau mau punya anak. Buktikan kamu layak dulu." Seolah aku barang. Seolah masa depan kami adalah permainan. Aku mematikan telepon. Tangan mengepal sampai gemetar. 2 minggu kemudian, Bu Sulastri sudah bisa berjalan meski masih memakai alat bantu. Ia masih di Korea karena memilih memperpanjang liburannya. Suatu malam, saat aku dan Ratri makan sederhana, nasi, telur, dan sambal, pesan panjang masuk ke ponselku. Isinya, "Besok saya mau ikut spa dan belanja di Myeongdong. Transfer 12 juta. Jangan buat saya malu." Ratri menatapku. "Mas, jangan dituruti, jangan lagi." Untuk pertama kalinya, aku melihat Ratri berani menentang ibunya. Aku mengambil napas panjang. "Ya, kita harus berhenti diam." Aku membalas pesan itu dengan singkat. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa lagi." Tak lama kemudian, panggilan video masuk lagi. Aku angkat. Bu Sulastri tampak duduk di sebuah kafe mahal, merias wajahnya dengan lipstik baru. "Beraninya kamu menolak saya?" katanya perlahan, dengan senyum yang sangat menyakitkan. Senyum yang tidak tulus. Senyum merendahkan. "Bu, saya tidak punya uang lagi. Ibu sudah mengambil tabungan kami." Tiba-tiba ia membentak begitu keras sampai tamu di belakangnya menoleh. "Kamu ini suami atau sampah? Tidak punya uang sedikit pun? Menantu macam apa yang saya dapatkan?" Ratri yang duduk di sebelahku terisak keras. Tapi Bu Sulastri terus menghina. "Kalau kamu laki-laki, jual saja motor kamu. Atau suruh Ratri kerja lagi. Saya capek punya menantu yang cuma bisa ngeluh." Aku merasakan wajahku panas. Entah karena malu, sakit hati, atau amarah. Dan saat aku hendak menjawab, Bu Sulastri tiba-tiba berdiri sambil menjerit pada teman-temannya. "Lihat, ini menantu saya. Tidak berguna. Bahkan cicilan rumahnya saja dari kredit. Harga diriku hancur." Ratri menangis. Dan aku tak lagi bisa menahan diri karena memang punya jalannya sendiri. Malam itu, setelah bertengkar lewat telepon, Bu Sulastri dan rombongannya keluar ke jalan utama Myeongdong. Kota itu terkenal ramai, lampunya terang, dan orang berlalu lalang tanpa henti. Namun, di tengah kerumunan, sebuah skuter listrik melaju terlalu cepat. Teriakan terdengar. Seseorang terguling. Kamera CCTV menangkapnya jelas. Bu Sulastri terseret beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh keras ke aspal. Teleponku berdering. Nomor Korea.
Hatiku turun ke perut. Pak, ini rumah sakit. Ibu mertua Anda mengalami kecelakaan. Keadaannya cukup serius. Ratri langsung menjerit. Aku terpaku. Bukan karena tidak peduli, tapi karena konflik batin luar biasa. Di satu sisi, dia ibu dari istriku. Di sisi lain, dia telah menghancurkan harga diriku, pernikahanku, dan masa depan kami. Aku terdiam lama. Terlalu lama. Dan di ujung telepon, suara dokter berkata, "Kami butuh keluarga terdekat untuk persetujuan tindakan operasi." Aku memegang kepala. Semuanya terasa berputar. Aku tidak tahu apakah ini takdir, atau peringatan, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Telepon dari dokter di Korea terus berbunyi. Aku menatap layar ponsel itu, jantungku berdegup kencang. Ratri yang dari tadi menangis kini menutup wajahnya dengan kedua tangan, lututnya lemas. Aku merangkul bahunya, mencoba menenangkannya, padahal aku sendiri sedang goyah. "Mas, kita harus ke sana," Ratri berbisik lirih. Aku memalingkan wajahku. Pikiranku penuh dengan kebingungan, antara tanggung jawab sebagai menantu dan manusia, dan luka yang selama ini ditorehkan mertua tanpa belas kasihan. Ponsel kembali bergetar. Kali ini dokter berbicara dengan nada lebih mendesak. "Tolong Pak, ibu mertua Anda mengalami pendarahan dalam. Kami butuh izin keluarga untuk operasi. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama." Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. "Akan saya pikirkan, Dok. Mohon beri kami waktu." "Baik, tapi cepatlah. Waktunya tidak banyak." Klik. Telepon ditutup. Ketika aku menaruh ponsel di meja, Ratri tiba-tiba menutup wajah dan menangis lebih keras. Tangisannya tidak seperti biasanya. Bukan sedih, tapi seperti pecahnya bendungan emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. "Mas, aku benar-benar capek." Aku memeluknya erat. "Aku tahu, semuanya berat." Ratri menggeleng sambil menangis, suaranya pecah. "Mas, aku harus bilang sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku takut Mas marah, tapi sekarang aku udah nggak kuat." Aku menatapnya, jantung berdebar. "Apa?" Ratri menggigit bibir. Air mata mengalir tanpa henti. "Ibu, bukan cuma ngambil uang kita." Ia terisak kuat. "Ibu sering mengambil uangku sejak aku masih kuliah." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" Ratri menunduk, suaranya bergetar. "Ibu sering minta uangku, kadang maksa, kadang ambil dari dompetku langsung. Beberapa kali aku nggak bisa bayar kos, nggak bisa makan, aku sampai harus part-time diam-diam." Dadaku terasa diremas. "Kenapa kamu nggak bilang?" Ratri menutup mulut sambil menangis. "Saat itu aku takut. Ibu bilang kalau aku cerita sama siapapun, termasuk Mas, dia bakal kutuk aku jadi anak durhaka. Dia bilang aku hidup dari uang dia, jadi apapun yang dia ambil itu haknya." Aku tercengang. Dunia serasa berhenti. Ratri melanjutkan, suara semakin gemetar. "Waktu kita menikah, Ibu pernah bilang kalau Mas itu bukan pilihan yang pantas. Tapi aku tetap pilih Mas. Sejak itu Ibu makin keras sama aku. Bahkan sebelum Mas tahu, dia pernah bilang, dia bakal hancurkan hidup kita pelan-pelan kalau aku tetap bersama Mas." Seperti dihantam palu sebesar gunung. Semua perlakuan mertuaku selama ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah bertahun-tahun. Sudah direncanakan. Sistematis. Aku merasakan amarah yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tapi bukan amarah buta. Ini amarah yang dalam, dingin, sunyi, dan penuh luka. Aku memeluk Ratri lebih erat. "Aku tidak akan biarkan kamu disakiti lagi oleh siapapun, bahkan ibumu." Ratri menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela ibunya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa luka masa lalunya jauh lebih besar dari yang kubayangkan 2 jam berlalu. Rumah sunyi. Hanya suara kipas angin dan isak kecil Ratri yang tersisa. Tiba-tiba ponselku berdering lagi. Nomor Korea. Tapi kali ini bukan dokter. Bu Reni. Seorang teman dekat Bu Sulastri selama perjalanan. Aku angkat. "Assalamualaikum." "Mas, ini saya Reni." "Waalaikumsalam, Bu."
Bagaimana kondisi Ibu Sulastri? Ada jeda. Nafas berat terdengar. Mas, ada sesuatu yang harus saya bilang. Aku dan Ratri saling menatap, sama-sama tegang. Apa, Bu? Suara Bu Reni pecah. Sebenarnya, kecelakaan itu bukan sekadar kecelakaan. Jantungku langsung berdegup. Waktu Bu Sulastri jalan di Myeongdong, dia bukan cuma tertabrak skuter. Dia mendorong orang dulu. Apa maksud Ibu? Tanyaku bingung. Dia dorong seorang turis karena rebutan tempat foto. Lalu turis itu marah. Mereka ribut. Bu Sulastri maki-maki dia di depan semua orang. Dan saat mundur sambil teriak, dia tidak lihat ada skuter lewat. Aku mengusap wajah. Jadi bukan benar-benar musibah. Tapi akibat ulahnya sendiri. Dan ada satu hal lagi, lanjut Bu Reni pelan. Polisi Korea sedang minta keterangan. Kalau turis itu lapor, mungkin Bu Sulastri bisa kena masalah hukum. Ratri langsung menutup mulutnya. Shot. Aku menarik napas panjang. Masalah ini semakin dalam, semakin gelap. Tidak lama kemudian, video call dari Bu Sulastri masuk. Ragu, tapi aku angkat. Wajahnya tampak lebih segar. Pipinya pucat tapi sudah lebih baik. Tangannya masih dipasangi infus, tapi tatapannya tetap seperti biasa. Menyalahkan dunia, kecuali dirinya sendiri. Kenapa lama kamu angkat telepon? Katanya tanpa salam. Sudah kirim uang? Aku terdiam. Bu, saya tidak bisa kirim uang. Kami benar-benar tidak punya. Ia tertawa kecil. Tawa sombong. Kamu pikir saya percaya? Laki-laki kalau mau pasti bisa. Jual saja rumah kecilmu itu. Beli rumah di kota. Malu saya punya mantu tinggal di gang sempit begitu. Ratri gemetar. Bu, tolong hentikan. Tapi Bu Sulastri justru berkata, kamu diam, Rat. Kamu itu nggak punya hak membantah saya. Kamu ada di dunia ini karena saya. Kalau bukan karena saya, kamu bahkan nggak bisa hidup. Ratri menangis tanpa suara. Tiba-tiba, sesuatu di dalam diriku retak. Aku merasakan puncak kesabaranku runtuh. Bu, kataku dengan suara rendah namun tegas. Cukup. Wajah Bu Sulastri berubah. Apa? Saya tidak akan kirim uang. Dan saya tidak akan biarkan ibu menghina istri saya lagi. Wajahnya memerah, antara marah dan tidak percaya. Beraninya kamu melawan saya? Kamu siapa? Kamu tidak layak bicara begitu pada ibu. Aku menggeleng pelan. Seorang ibu seharusnya menyayangi, bukan menghancurkan. Diam, teriaknya. Saya doakan kamu bangkrut. Saya doakan rumahmu roboh. Saya? Klik. Aku menutup telepon. Ratri menatapku dengan campuran syok, takut, dan lega. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya. Aku melindungi kita. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan beliau menyiksa batin kita lagi. Tetapi aku tidak tahu bahwa kata-kataku akan memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih gelap, pukul 2 dini hari. Rumah sepi. Angin dingin masuk dari sela jendela. Tiba-tiba, ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari dokter, bukan Bu Sulastri. Dengan suara panik, dokter berkata, "Pak, keadaan ibu mertua Anda memburuk tiba-tiba. Denyut jantung tidak stabil. Kami sedang membawa beliau ke ICU." Ratri langsung histeris. Aku membeku. Dok, kenapa memburuk? Tadi siang dia sudah lebih baik. Ada kemungkinan trauma dalam yang tidak terdeteksi. Kami butuh Anda memberi izin operasi besar. Aku meremas rambutku. Pikiranku kacau. Pak, cepatlah, kami tidak punya banyak waktu. Aku menatap Ratri. Ia menggenggam tanganku erat, sangat erat. Mas, aku tahu ibu jahat, tapi dia tetap ibuku. Kalau sesuatu terjadi, aku... Tangisannya memecah. Saat itu, aku sadar. Apapun perlakuan mertuaku padaku, membiarkan dia sekarat tanpa izin tindakan, akan menjerumuskan Ratri dalam rasa bersalah seumur hidup. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata dengan suara pelan, "Dokter, saya izinkan." Lakukan apa yang harus dilakukan.
Dokter menghela napas lega. Baik. Kami akan mulai. Klik. Telepon mati. Dan malam terasa semakin sunyi. Hujan turun deras malam itu. Seolah langit ikut menanggung beban yang sejak tadi menekan dadaku dan Ratri. Kami duduk di ruang tamu yang temaram, menunggu kabar operasi Bu Sulastri, mertua yang selama ini menjadi sumber luka paling dalam hidup kami. Telepon akhirnya berbunyi pukul 4 pagi. Aku mengangkat, tangan gemetar. Operasinya berhasil, Pak, ujar dokter dengan suara kelelahan. Ibu mertua Anda selamat. Tapi, ada hal lain yang harus kami sampaikan. Jeda. Hening. Ratri menatapku dengan mata bengkak. Apa itu, Dok? Dokter menarik napas panjang. Kami menemukan bekas cedera lama pada bagian kepala belakang yang sudah mengeras. Dan, ada pola emosi yang tidak stabil saat beliau bangun sebentar sebelum dibius total. Apakah beliau sering bersikap agresif? Aku dan Ratri saling memandang. Ratri menjawab pelan, suaranya serak. Iya, Dok. Ibu punya temperamen sangat keras. Dia mudah marah, dan kadang sangat kejam. Dokter berdehem, lalu berkata lebih pelan. Saya tidak ingin mencampuri masalah keluarga, tapi dari gejala awal, ada kemungkinan beliau mengalami gangguan kepribadian narsistik dan kecemasan agresif. Dan jatuhnya kemarin mungkin memperparah sisi emosionalnya. Rasanya seperti disambar petir. Dok, maksud Anda, sifat ibu memang penyakit? Bukan penyakit sederhana, tapi pola perilaku yang terbentuk sejak lama. Trauma, pola asuh, atau pengalaman buruk bisa memicunya. Namun, dengan cedera yang beliau alami, ada kemungkinan ketidakstabilan emosinya akan meningkat. Ratri menutup mulutnya, air mata mengalir lagi. Aku hanya bisa menatap kosong. Jika mertuaku sudah kejam sebelum cedera, bagaimana setelahnya? Dokter melanjutkan, suaranya semakin serius. Dan untuk sementara, saya sarankan keluarga membatasi konflik. Jangan memicu emosinya. Karena tekanan emosional tinggi bisa memengaruhi pemulihannya. Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak pernah memicu apapun. Beliau sendirilah badai itu. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Ratri langsung memelukku erat seolah takut kehilangan pegangan. Mas, kalau ibu makin parah, aku takut dia makin jahat ke kita. Aku membelai rambutnya. Kita hadapi bersama. Apapun bentuknya. Tapi aku tidak tahu bahwa badai yang datang lebih besar dari yang kubayangkan. 2 hari kemudian, Bu Sulastri sadar sepenuhnya. Rumah sakit menghubungi kami untuk melakukan video call. Ratri gugup. Aku memegang tangannya agar ia merasa aman. Tampilan layar memperlihatkan Bu Sulastri dengan rambut kusut, tubuh lemah, dan wajah pucat. Tapi begitu matanya terbuka, tatapannya bukan tatapan orang yang bersyukur selamat. Bukan tatapan lega. Tapi tatapan dingin dan menyalahkan. Kenapa kalian lama sekali menghubungi saya? Tanyanya langsung, tanpa sapaan atau rasa terima kasih. Ratri tercekat. Bu, kami menunggu dokter bilang ibu sudah sadar. Oh, jadi saya hampir mati pun kalian repotin dokter dulu? Bagus. Anak macam apa kamu, Ratri? Katanya sinis. Ratri menahan air mata. Aku menunduk sedikit. Bu, kami minta maaf. Kami. Diam. Suara yang sama. Tajam. Tidak berubah meski baru keluar dari Icu. Kalian sengaja ya? Sengaja biarkan saya sekarat di negara orang? Sengaja pelit? Sengaja hitung-hitungan sama ibu sendiri? Aku menahan napas, mencoba tetap tenang seperti saran dokter. Bu, saya sudah izinkan operasi itu. Saya tanda tangan dari sini. Oh, jadi kamu mau dapat penghargaan karena itu? Aku terdiam. Ibu, Ratri berkata pelan, Mas sudah berusaha. Saya tidak bicara sama kamu, Ratri. Kamu diam. Ratri terisak lagi. Dan kemudian, kata-kata yang keluar dari mulut Bu Sulastri membuatku ingin memutus telepon saat itu juga. Saya tidak mati karena operasi itu. Tapi kalau saya benar-benar mati, itu gara-gara kalian berdua. Ingat itu. Aku mengepal tangan sekuat mungkin. Hidup saya hancur gara-gara menikahkan kamu dengan laki-laki miskin ini. Kamu itu bodoh,
RAT, harusnya kamu pilih yang kaya, yang bisa biayai saya. Bukan dia. Dia itu beban. Dia itu, Klik. Aku menutup telepon. Ratri menatapku sok. Mas, kenapa ditutup? Aku menarik napas panjang. Karena kalau aku dengar 1 detik lagi, aku takut aku tidak bisa tahan. Ratri memelukku erat, bahunya bergetar. Seminggu kemudian, Bu Sulastri diperbolehkan pulang ke Indonesia. Tapi sebelum pesawatnya mendarat, kejadian lain mengejutkan kami. Saat membersihkan beberapa barang lama milik Ratri, kotak kecil jatuh dari lemari di kamar tua rumah mertuaku. Kami ke sana untuk mengambil pakaian Ratri yang disimpan ibunya. Kotaknya berdebu, berwarna coklat tua, dan terkunci dengan gembok kecil yang sudah berkarat. Ini kotak apa ya? Tanya Ratri. Aku membantu membukanya. Setelah beberapa menit, gembok itu patah. Di dalamnya, ada surat-surat lusuh, beberapa kertas cat, Dan, hal yang membuat darah Ratri membeku, buku tabungan atas nama Ratri yang saldo terakhirnya 180 juta rupiah. Tapi, aku nggak punya uang sebanyak itu, Ratri berbisik. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia membuka buku itu. Transaksi terakhir, penarikan tunai 180 juta, dilakukan 7 tahun lalu. Ratri memucat. Ini, tahun saat aku kuliah. Mas, ibu bilang waktu itu tabungan beasiswaku habis diretas orang. Aku menatapnya. Tanpa bicara. Ratri duduk perlahan, gemetar. Jadi, Mas, selama ini, ibu yang ambil uangku. Aku tidak menjawab. Karena jawabannya terlalu menyakitkan. Ratri mengambil surat di bawah buku itu. Kertasnya usang, tinta hampir pudar. Ia membacanya dengan suara bergetar. RAT, ini uang tabunganmu. Ibu pinjam dulu ya. Kamu tidak perlu tahu. Toh ibu sudah besarkan kamu. Kamu tidak akan protes. Ibu? Ratri menutup mulutnya. Tubuhnya ambruk ke lantai. Mas, aku selama ini ditipu ibuku sendiri, uang kuliahku, uang masa depanku, uang beasiswaku, semuanya hilang, bukan karena dicuri orang, tapi... Ia tidak bisa melanjutkan. Tangisnya pecah, paling keras sejak aku mengenalnya. Aku memeluknya erat, mencoba menahan gejolak dalam diriku. Marah sekali, tapi juga hancur, untuk istriku, untuk hidup yang dirampas darinya. Kami belum selesai menguatkan diri ketika suara notifikasi ponsel masuk. Sebuah pesan dari nomor Bu Sulastri. Siapkan uang untuk jemput saya di bandara. Dan Ratri, jangan buat muka sedih. Ibu tidak mau lihat wajah menyedihkanmu. Ingat, kamu hidup dari saya. Air mata Ratri jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya luka. Ada amarah. Dan untuk pertama kalinya, di mata Ratri, muncul sesuatu yang selama ini ia pendam. Kehendak untuk melawan. Malam itu, setelah semua kejadian pahit yang menyesakkan dada, rumah terasa seperti tempat asing yang penuh bayangan. Kamu duduk di kursi ruang tamu, memandangi lantai dengan tatapan kosong. Kejadian demi kejadian yang dilakukan mertuamu semakin menjadi-jadi, dan kini kamu merasa benar-benar terkepung tanpa arah. Suamimu belum pulang. Katanya ada urusan kantor, tapi kamu tahu ia sengaja menunda pulang agar tidak terjebak di tengah pertengkaran antara kamu dan ibunya. Kamu menghela napas berat. Sampai kapan begini? Gumammu. Tiba-tiba ponselmu berbunyi. Nomor tak dikenal. Kamu hampir mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang membuatmu menjawab. Halo? Seseorang di seberang terdengar ragu sebelum bicara. Mbak ini istrinya Mas Dimas. Kamu langsung tegang. Iya, benar. Ini siapa ya? Aku Rani, Mbak, teman sekantornya Mas Dimas. Napasmu tercekat seketika, tapi gadis itu buru-burunya melanjutkan. Saya cuma mau bilang, Mas Dimas terlihat sangat berbeda belakangan. Dia sering ke kantor dalam keadaan stres. Dia bilang sedang terjepit masalah keluarga karena ibunya. Kamu terdiam. Dan, ada satu hal lagi Mbak. Uang kredit 58 juta itu. Mas Dimas kira Mbak yang memakainya. Jantungmu seketika seperti berhenti berdetak. Apa? Maksudnya? Iya Mbak, jawab Rani pelan.
Ibunya bilang ke Mas Dimas bahwa itu Mbak yang narik uang dari rekening kredit. Dia bilang Mbak pakai buat foya-foya, bukan buat modal usaha. Kamu terhenyak di tempat. Ternyata selama ini, Kamu disalahkan untuk sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. seketika kamu merasakan hawa dingin merayap dari tengkukmu hingga ke jemari tangan. Mas Dimas percaya? Tanyamu akhirnya. Aku rasa iya, Mbak. Soalnya dia terlihat sangat terpukul saat mendengarnya. Tapi dia takut langsung nanya ke Mbak. Dia bilang mungkin nanti cuma makin memicu masalah. Kamu menghela napas panjang, tapi bibirmu bergetar. Terima kasih, Rani. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah telepon ditutup, kamu bersandar di sofa. Dunia seperti berputar. Selama ini kamu bertahan, kamu tetap berusaha menjaga hubungan, kamu diam ketika mertuamu menghina, kamu menahan diri saat uangmu diambil, tapi ternyata lebih parah dari yang kamu kira. Mertuamu bukan hanya mengambil uang itu. Ia memutarbalikkan semuanya seolah kamu yang bersalah. Menit demi menit berlalu, sampai akhirnya gerbang depan berbunyi. Suamimu pulang. Kamu menunggu di sofa, jantung berdebar. Saat ia masuk, wajahnya terlihat lelah namun curiga. Kamu melihatnya seperti melihat orang asing. Kamu kenapa? Tanya Dimas. Kita perlu bicara, jawabmu tegas tapi bergetar. Dimas duduk, tapi rautnya jelas defensif. Ini tentang uang itu ya? Aku nggak mau ribut lagi. Hatimu seperti diremas. Kamu percaya kalau aku yang mengambil uang itu? Dimas menatapmu lama. Begitu lamanya sampai dia sendiri gelisah dengan jawabannya. Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Jawaban itu seperti pisau menembus dada. Namun sebelum kamu sempat merespons, pintu kamar mertua terbuka. Ia keluar dengan santai sambil menyeka wajahnya seolah baru bangun tidur. Oh, kalian ribut lagi, katanya cuek. Sudahlah, Dimas. Wanita itu memang pandai berkelit. Kamu berdiri spontan, gemetar antara marah dan terluka. Ibu, kenapa ibu bilang saya yang ambil uang itu? Mertuamu menatapmu lama, lalu tersenyum tipis. Dengan sangat tenang ia berkata, karena kalau aku bilang aku yang ambil, Dimas akan memarahiku. Tapi kalau aku bilang kamu yang ambil, dia diam. Semua udara di ruangan itu seperti lenyap. Dimas terbelalak. Bu, ibu serius? Ibu, yang ambil uang itu? Mertuamu hanya mengangkat bahu. Itu cuma uang. Kamu bisa kerja lagi, kan? Lagian aku butuh liburan. Kamu melihat wajah suamimu berubah pucat. Ia tidak pernah menyangka ibunya akan mengaku dengan santai seperti itu. Lalu suaramu keluar, kering, hampir tidak terdengar. Sampai kapan ibu mau menyakiti saya? Mertuamu menatapmu sinis. Selama kamu masih jadi istri anakku. Ruangan menjadi sunyi. Dimas tidak berkedip. Kamu berdiri terpaku, tak sanggup percaya telingamu sendiri. Setelah puluhan penghinaan, setelah uangmu dihabiskan, setelah namamu difitnah. Sekarang dia malah mengucapkan itu dengan bangga. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan Dimas, suamimu yang seharusnya membelamu, justru tampak kebingungan, seperti seseorang yang baru melihat sisi ibunya yang selama ini ia tutup mata darinya. Kamu memejamkan mata sejenak. Ini adalah titik di mana kamu sadar. Ada tragedi yang lebih menyakitkan dari dihina mertua, yaitu ketika suamimu membiarkan kamu disakiti. Setelah ucapan mertuamu yang begitu menusuk, rumah itu terasa seperti membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Hanya detak jam dinding yang berulang-ulang menembus keheningan. Dimas berdiri perlahan, menatap ibunya dengan ekspresi yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, campuran marah, bingung, dan kecewa. Bu, selama ini ibu bohong sama aku. Mertuamu mengibaskan tangan seolah masalahnya remeh. Ah, Dimas, jangan terlalu dramatis. Uang itu juga bukan hilang. Aku pakai untuk sesuatu yang membuatku bahagia. Kamu kan anak yang baik, harusnya mendukung ibumu. Dimas geleng-geleng, suaranya pecah. Bahagia? Ibu bikin istri saya menangis tiap hari. Ibu bikin rumah ini kayak neraka. Mertuamu menyipitkan mata. Jadi kamu lebih belain dia? Wanita yang baru masuk keluarga ini?
Kamu lupa siapa yang membesarkanmu. Ucapan itu membuatmu menelan ludah. Selama ini, kamu menunggu suamimu membelamu. Kini saat ia melakukannya, bukannya lega, kamu justru semakin hancur karena ia baru menyadari semuanya setelah terlambat. Dimas mengusap wajahnya keras. Bu, saya capek. Saya terjebak di tengah-tengah. Tapi kali ini, Ibu salah. mertuamu mendadak membentak. Kalau kamu mau membela dia, kamu silakan hidup sama dia. Tapi aku tidak akan mengakui dia sebagai menantuku. Kamu tersentak. Meski kamu sudah disakiti berkali-kali, kalimat itu tetap menusukmu lebih dalam daripada sebelumnya. Dimas memukul meja. Bu, cukup. Ini rumah saya. Jangan senangnya. Tapi mertuamu tidak kalah keras. Rumah kamu? Rumah ini masih ada nama aku. Kamu yang ngontrak sama aku. Sekali lagi, dunia seperti berputar. Ternyata selama ini kamu tinggal di rumah yang masih dimiliki mertua, bukan milik suamimu sepenuhnya. Itu menjelaskan kenapa ia sering merasa tidak berdaya. Suara tangisanmu hampir pecah, tapi kamu menahannya. Kamu tidak ingin terlihat lemah lagi. Dimas mulai berjalan ke arahmu, seolah ingin menenangkan, tapi kamu mundur. Kenapa baru sekarang kamu percaya? Suaramu gemetar tapi tajam. Dimas berhenti. Ia tidak punya jawaban. Wajahnya tertutup rasa bersalah. Mertuamu mendengus. Dia itu pintar bersandiwara, Dim. Kamu bodoh kalau percaya? Dimas menoleh tajam pada ibunya. Bu, berhenti. Berhenti memfitnah istri saya. Namun mertuamu terus berbicara, semakin lantang, penuh api kebencian. Kamu pikir aku suka dia? Dia tidak sopan. Dia tidak hormat sama orang tua. Uang saja tidak bisa diurus. Dan sekarang dia mau memecah belahkan ibu dan anak. Kamu menutup mulutmu. Kata-kata itu seperti racun yang tanpa ampun dilemparkan ke wajahmu. Kamu tahu yang paling lucu? Lanjut mertuamu dengan nada dingin dan merendahkan. Aku bisa hidup tanpa dia. Tapi dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Itu titiknya. Titik ketika sesuatu dalam dirimu patah. Kamu berdiri tegak, meski lututmu gemetar. Suaramu pelan, tapi tegas. Ibu salah. Saya bisa hidup tanpa siapapun yang memperlakukan saya begini. Mertuamu tertawa pendek, sinis. Oh ya? Mau kemana kamu? Orang tuamu? Hah? Dimas mencampuri. Bu, stop. Kamu sudah keterlaluan. Tapi kamu sudah tidak lagi mendengar suara mereka. Kamu melangkah ke kamar, mengambil tas, mengambil beberapa pakaian, dokumen penting, dan ponsel. Langkahmu cepat. Matamu panas. Tapi kamu menolak menangis. Saat keluar, Dimas mengejarmu. Tunggu. Kamu mau kemana? Kamu berhenti di depan pintu, menatapnya. Saya pergi. Saya butuh napas. Saya nggak bisa tinggal di rumah yang membenci saya. Dimas terlihat panik. Aku ikut. Kamu tetap di sini. Masalah kamu dengan ibu belum selesai. Dan selama masalah itu belum selesai, saya nggak mau berada di tengah. Mertuamu mendengus keras. Bagus. Pergi saja. Biar rumah ini tenang. Dimas menoleh ke ibunya dengan mata merah. Bu, cukup. Tapi kamu tidak mau lagi menjadi saksi. Kamu membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu udara malam menyentuh wajahmu, kamu merasa beban bertahun-tahun sedikit terangkat, tapi tidak sepenuhnya. Karena meski kamu pergi dari rumah itu, sakitnya ikut bersamamu. Dari dalam kamu mendengar suara pintu dibanting. Entah oleh siapa. Entah karena apa. Rumah itu kini penuh suara pertengkaran, suara yang selama ini ingin kamu hindari. Untuk pertama kalinya, kamu memilih dirimu sendiri. Udara malam terasa menusuk kulit ketika kamu keluar dari rumah itu. Langit gelap, tanpa bintang. Seolah semesta pun sedang muram bersamamu. Kamu berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari dinding-dinding yang sudah menyimpan terlalu banyak sakit. Deru kendaraan di jalan raya terdengar jauh, tapi yang paling jelas adalah suara hatimu sendiri yang bergetar. Sudah cukup. Aku sudah cukup terluka. Begitu pintu tertutup di belakangmu, Dimas menatap ke arah kepergianmu dengan wajah pucat. Ia ingin mengejarmu,
Tapi ibunya sudah berdiri menghadang. Kamu mau kemana, Dimas? Hanya karena perempuan itu kamu tinggalin ibumu. Dimas menatap ibunya dengan sorot mata yang benar-benar berubah. Bu, yang ibu lakukan itu sudah di luar batas. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Aku hanya melindungi kamu, balas ibunya keras. Melindungi? Dimas tertawa getir. Bu memfitnah istri saya. Bu ambil uang kami tanpa izin. Lalu Bu tega bilang kalau rumah ini bukan rumah kami. Mertuamu mengangkat dagu, keras kepala. Itu bukan fitnah. Perempuan sepertinya memang patut diajar. Bu. Dimas memukul meja sampai barang-barang di atasnya bergetar. Aku nggak mau dengar ibu hina dia lagi. Hening. Untuk pertama kalinya, mertuamu terdiam. Entah karena terkejut, atau karena merasa harga dirinya dilukai. Dimas melanjutkan dengan napas berat. Saya sudah diam terlalu lama. Saya buta karena saya anak ibu. Tapi ibu sudah keterlaluan. Mertuamu memalingkan wajah, suaranya merendah namun sinis. Akhirnya kamu memilih dia dibanding ibumu sendiri. Ibu yang memaksa saya memilih. Hening kembali memenuhi rumah itu. Lebih menakutkan daripada pertengkaran tadi, kamu berjalan ke arah taman kota yang biasanya sepi di malam hari. Kamu duduk di bangku kayu yang dingin, menatap lampu jalanan yang redup. Di pangkuanmu, tas kecilmu tergeletak, berisi pakaian dan dokumen penting. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena kelemahan. Tapi karena kamu sudah menahan terlalu banyak untuk waktu yang terlalu lama. Hidupmu terasa seperti dihisap ke dalam pusaran masalah yang bukan kamu buat. Kamu hanya ingin dicintai, dihargai, diterima. Tapi kenyataan memberi luka bertubi-tubi. Ponselmu berbunyi. Nama di layar, Dimas. Kamu menatapnya lama, lalu mengabaikan panggilan itu. Detik berikutnya, pesan masuk. Sayang, kamu di mana? Aku mohon, jawab. Kamu membalas singkat, tanganmu gemetar. Biarkan aku sendiri dulu. Balasan datang beberapa detik kemudian. Aku akan cari kamu. Aku nggak akan diam lagi. Kamu menutup layar. Nafasmu berat, campuran antara takut dan lega. Di ruang tamu, mertuamu duduk sambil menahan tangis marah. Kamu benar-benar memilih dia, Dimas? Perempuan itu sudah membuat kamu melawan ibumu. Dimas menatap ibunya dengan lelah, bukan marah lagi. Bu, saya cuma ingin hidup tenang. Kalau selama ini saya diam, itu bukan karena saya setuju sama ibu. Tapi karena saya nggak tahu harus gimana. Mertuamu berdiri, menunjuk pintu. Kalau begitu, keluarlah. Kejar perempuan itu. Tapi ingat, kalau kamu lewat pintu itu, ibu tidak ada lagi buat kamu. Dimas menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Bu, jangan begitu. Pilih, bentak ibunya. Dimas memejamkan mata, lama. Ketika ia membuka mata lagi, kamu tak ada di sana. Tapi ia tahu, jika ia tidak menyusulmu hari ini, semuanya bisa hancur selamanya. Ia mengambil jaketnya. Mertuamu terperangah. Dimas, kamu berani pergi? Dimas menatap ibunya terakhir kali. Maafkan aku, Bu. Tapi aku harus cari istriku. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Pintu tertutup keras di belakangnya. Mertuamu berdiri terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya, ketakutan. Takut kehilangan anaknya. Takut semuanya tidak bisa kembali seperti semula di taman, kamu masih menggenggam ponsel saat angin malam mulai bertiup kencang. Jarum jam menunjukkan lewat tengah malam, tapi kamu tak ingin pulang. Bahkan kamu tak tahu lagi apa arti pulang. Lalu kamu mendengar suara langkah cepat mendekat. Kamu di sini. Suara itu suara yang sangat kamu kenal. Kamu mengangkat wajah, mata masih basah. Dimas berdiri di depan, napasnya terengah, wajahnya cemas. Aku cari kamu kemana-mana. Tapi sebelum ia sempat mendekat, kamu mengangkat tangan, menahan. Jangan dekat dulu, katamu pelan. Dimas berhenti. Aku cuma mau jelasin, katanya lirih. Kamu menggigit bibir? Aku capek. Aku bukan boneka yang bisa dihina tapi harus terus tersenyum.
Aku tahu, Dimas mendekat selangkah. Dan aku salah. Aku buta. Aku gak bisa ngasih kamu perlindungan. Suaramu pecah. Kenapa kamu diam selama ini, Mas? Kenapa kamu biarin aku dihina? Difitnah? Dimas menunduk, bahunya gemetar. Aku takut. Kamu takut kehilangan ibu. Air matamu mengalir. Tapi kamu gak takut kehilangan aku. Dimas terdiam lama. Sangat lama. Sampai akhirnya ia mendongak dan berkata dengan suara bergetar. Aku takut kehilangan kalian berdua. Tapi ternyata, karena aku terlalu takut, aku melukai kamu lebih parah. Hening menggantung di antara kalian. Aku mau berubah, lanjutnya. Tapi aku butuh kamu. Aku nggak mau kamu pergi. Angin malam seolah berhenti sesaat, menunggu jawabanmu. Tapi sebelum kamu bicara, ponsel Dimas berdering. Ia mengangkatnya, lalu wajahnya berubah pucat. Ada apa? Tanyamu spontan. Dimas menatapmu, suaranya goyah. Itu, Bu. Kenapa? Dimas menelan ludah, suara di telepon masih terdengar panik. Bu jatuh, dan tetangga bilang ibu pingsan. Dunia kalian sekali lagi berubah dalam sekejap. Dimas menatapmu putus asa. Kamu mau ikut aku, atau tidak? Malam itu berubah lebih cepat daripada yang sempat kamu pahami. Angin dingin masih berhembus di taman, namun tidak ada lagi yang terasa penting selain kata-kata dari ponsel Dimas barusan. Bu pingsan? Kamu menatap wajah Dimas yang pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya gemetar penuh kecemasan. Untuk pertama kalinya, kamu melihat seorang anak yang benar-benar takut kehilangan orang tuanya. Kamu, mau ikut? Suaranya nyaris pecah. Kamu memejamkan mata beberapa detik. Di satu sisi, kamu masih membawa luka yang dalam. Luka yang disayat oleh wanita yang kini terbaring tak sadar entah di mana. Tapi sisi lain, bagian paling manusiawimu, tidak bisa membiarkan siapapun dalam keadaan celaka. Kamu menarik napas panjang. Ayo. Dimas hampir tidak percaya. Tapi ketika kamu melangkah menuju motornya, ia mengikuti. Tanpa berani banyak bicara malam itu, perjalanan ke rumah terasa lebih panjang dari biasanya, meski kendaraan melaju cepat. Jalan-jalan tampak sepi, hanya ditemani lampu-lampu kota yang redup. Di antara suara angin yang menyapu, kamu bisa mendengar napas Dimas yang sesekali tersengal karena tegang. Di kepalamu, semua kenangan buruk tentang mertuamu seperti berputar. Penghinaan, tuduhan, fitnah, uang 58 juta yang diambil demi liburan. Kalimat, selama kamu jadi istri anakku, aku akan menyakiti kamu. Namun kini, kenyataan di depanmu berbeda. Wanita yang sama, sedang tergeletak tidak berdaya. Hati manusia memang rumit. Kamu tidak tahu harus marah, pedih, atau iba. Ketika motor berhenti di depan rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul. Ada lampu-lampu rumah yang menyala terang, suasananya genting. Dimas, cepat masuk, seru seorang bapak. Kamu turun dari motor dan mengikuti Dimas masuk ke dalam. Di ruang tengah, ibunya berbaring di lantai, dikelilingi tetangga. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar lemah, napasnya tidak stabil. Bu, suara Dimas pecah begitu ia berlutut di samping ibunya. Mertuamu membuka mata sedikit, menatap Dimas dengan pandangan kabur. Dimas, jangan tinggalin ibu, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Begitu ia melihatmu berdiri di belakang, mata mertuamu melebar. Ada ketakutan, ada juga rasa malu. Tapi tidak ada lagi rasa angkuh yang selama ini melekat padanya. Kamu mendekat pelan. Ibu, saya telepon ambulans dulu, ya. Tak ada jawaban. Hanya helaan napas berat yang terdengar. Kamu pun bergegas keluar dan menghubungi ambulans. Tetangga-tetangga ikut membantu menenangkan Dimas yang terlihat sangat panik. Beberapa menit kemudian, sirena ambulans memecah malam. Petugas membawa mertuamu ke dalam tandu. Kamu dan Dimas ikut naik. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin ambulans yang meraung memecah keheningan. Setibanya di IGD, mertua langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Kamu dan Dimas menunggu di ruang tunggu yang dingin dan sepi. Cahaya lampu putih membuat wajah Dimas tampak semakin lelah dan hancur. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat panjang, seorang dokter datang menghampiri.
Siapa keluarga pasien? Dimas berdiri cepat. Kamu berdiri di sampingnya. Dokter menarik napas. Ibu kalian mengalami tekanan darah yang sangat tinggi. Kondisi emosional ikut memicu. Kalau terlambat sedikit saja, bisa sangat berbahaya. Dimas langsung terduduk. Kamu memegang bahunya. Apakah beliau akan baik-baik saja, Dok? Tanyamu. Dokter mengangguk pelan. Untuk saat ini stabil. Tapi beliau harus dirawat dan tidak boleh mengalami stres berat. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kamu menghela napas lega. Namun dokter melanjutkan. Dan, ada hal lain yang harus kalian tahu. Ini rahasia medis, tapi karena pasien tidak sadar, saya harus sampaikan ke pihak keluarga. Kamu dan Dimas saling memandang. Dokter bicara dengan suara rendah. Ibu kalian sudah menahan penyakit ini cukup lama. Ada tanda-tanda bahwa beliau menutupi kondisi kesehatannya dari keluarga. Beliau sangat stres, bahkan sebelum kejadian malam ini. Dimas menegang. Penyakit apa, Dok? Dokter ragu sebelum mengatakan. Tekanan darah tinggi yang kronis, kemungkinan komplikasi dengan gangguan jantung. Beberapa bulan terakhir kondisi fisiknya memburuk. Dunia Dimas seolah runtuh. Tanganmu ikut gemetar mendengar itu. Dokter menambahkan, kami melihat pasien mengalami beban mental cukup berat. Jika ada masalah keluarga, sebaiknya diselesaikan secara perlahan. Jangan sampai memicu stres lagi. Setelah dokter pergi, hening menggantung lama. Dimas bersandar di kursi, wajahnya tertunduk dalam. Suaranya pecah saat berkata, Aku sama sekali nggak tahu. Kamu menatapnya, pelan. Kamu nggak salah kalau kamu nggak tahu. Dimas menggeleng keras, air matanya jatuh. Dia ibuku, tapi aku nggak tahu apa-apa. Aku sibuk kerja, sibuk ngurus masalah lainnya, sampai aku nggak sadar dia selama ini sakit. Ketika Dimas bicara, kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Bukan pria dewasa yang selama ini kamu perjuangkan. Bukan suami yang membiarkanmu terluka. Melainkan seorang anak yang hancur karena takut kehilangan ibunya. Kamu duduk di sampingnya. Tidak menyentuhnya. Tidak memeluk. Hanya duduk, memberi ruang bagi duka yang harus ia keluarkan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya Dimas menoleh padamu. Matanya merah, tapi pandangannya jujur. Lebih jujur dari sebelumnya. Aku minta maaf, suaranya serak. Untuk semuanya. Untuk uang itu. Untuk semua perlakuan ibu ke kamu. Untuk aku yang diam. Dan, untuk aku yang bikin kamu merasa kamu sendirian. Kamu menghembuskan napas pelan, menahan gemuruh di dadamu. Aku nggak butuh kamu sempurna, Mas. Aku cuma butuh kamu ada. Dan membela aku ketika aku diperlakukan nggak adil. Dimas menunduk. Aku janji, aku akan berubah. Aku nggak akan biarin kamu disakiti lagi. Tapi, tolong jangan pergi dari aku. Kamu menatap wajahnya lama. Lukamu masih nyata, tapi kamu juga bukan manusia tanpa hati. Kita lihat nanti, jawabmu pelan. Dimas mengangguk, menerima bahwa kamu butuh waktu. Beberapa detik kemudian, perawat keluar dari ruang perawatan. Ibu kalian sudah sadar. Tapi beliau ingin bicara dengan menantunya. Dengan kamu, bukan Dimas. Dimas terkejut. Dengan dia? Perawat mengangguk. Kamu menelan ludah. Hati berdebar. Kamu tidak tahu yang menunggu di dalam. Permintaan maaf? Kemarahan terakhir? Atau kebenaran lain yang belum terungkap? Tapi kamu melangkah masuk. Dan pintu perlahan tertutup di belakangmu. Malam itu, hujan turun semakin deras. Petir sesekali menyambar, membuat seluruh rumah seperti terpulas cahaya putih menyilaukan. Kamu duduk di ruang tamu bersama suamimu, Adrian, yang sejak tadi hanya menunduk, jarinya mengetuk-ngetuk lutut gelisah. Suasana begitu hening sampai kamu bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Hening itu bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang menahan sesuatu yang hampir pecah. Tiba-tiba pintu didorong keras. Mertua masuk, wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya terlihat bukan seperti biasanya. Ada sorot marah bercampur ketakutan. Dia menghempaskan payung ke lantai begitu saja.
Kalian sengaja, ya, bentaknya. Sengaja mempermalukan aku satu kampung. Kamu terbelalak. Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang Mama maksud? Tanya Adrian hati-hati. Mertua menunjuk kalian dengan jari bergetar. Kalian yang menyebar. Kalian yang cerita soal uang kredit itu. Kau mau aku terlihat seperti pencuri? Pengemis yang mengambil uangmu. Kamu berdiri perlahan, menahan diri agar tidak terpancing. Emma, saya nggak cerita apa-apa ke siapapun. Omong kosong. Mertua menjerit sambil menginjak genangan air yang menetes dari pakaiannya. Semuanya sudah tahu. Mereka tanya-tanya kenapa aku bisa pergi ke Korea. Mereka bilang aku ambil uangmu. Suasana membeku. Adrian menarik napas panjang. Ada orang yang tahu karena Mama sendiri yang cerita. Mertua langsung membelalakan mata. Apa kau bilang? Adrian menatap ibunya, kali ini tanpa ragu. Kemarin, waktu Mama reuni RT, Mama cerita soal liburan Mama. Mama bilang, itu gampang, pakai uang si dia, sambil mengarah ke istriku. Teman Mama cerita ke tetangga lain, lalu menyebar. Mertua mematung. Bibirnya bergetar. Seolah dia sendiri tidak sadar apa yang dia lakukan. Tapi bukannya mengakui, dia justru semakin keras. Aku cuma bercanda. Masa kalian nggak ngerti candaan? Teriaknya. Candaan yang nilainya 58 juta, kamu berkata pelan, tapi suaramu menusuk seperti jarum halus. Mertua terdiam sebentar, tatapannya berubah. Ada sesuatu di matanya, ketakutan yang sangat dalam. Seperti seseorang yang mulai sadar bahwa semua tindakannya mulai kembali menghantam dirinya sendiri. Namun alih-alih menyesal, dia memilih menyerang balik. Kamu pasti puas sekarang, katanya menatapmu penuh benci. Puas melihat aku dipermalukan? Kamu memang sejak awal mau memecah keluarga ini. Kamu menggeleng dengan napas tercekat. Yang ingin saya cuma dihargai sebagai keluarga. Itu saja. Tapi itu makin membuatnya marah. Jangan sok suci kau. Dia melangkah mendekat sambil menunjuk wajahmu. Kalau kamu bukan perempuan pemalas, tidak bergantung pada Adrian, mungkin kamu tidak akan masalah kehilangan sedikit uang. Adrian langsung berdiri dan menahan tangan ibunya. Mama berhenti, suaranya terdengar pecah. Ini pertama kalinya dia berteriak pada ibunya selama kamu mengenalnya. Mertua membeku. Selama ini Mama menghina istriku, merendahkannya, merampas uangnya, dan Mama pikir semuanya boleh karena Mama orang tua? Tidak, kali ini Mama salah. Suara hujan terdengar semakin keras, seperti gemuruh yang mengiringi percakapan paling tegang dalam hidup kalian. Adrian melanjutkan, suaranya serak. Kami belum cerita ke siapapun bahwa Mama mengambil uang kredit. Kami menutupinya karena kami masih menghormati Mama. Tapi Mama sendiri yang bicara sembarangan sampai semua orang tahu. Mertua mulai terlihat goyah. Tatapannya kosong sesaat, seperti seseorang yang baru disadarkan dengan pukulan keras. Lalu dia mengambil napas panjang, dan perlahan air mata mengalir di sudut matanya. Tapi bukan air mata penyesalan. Air mata kemarahan yang mendalam. Kalian anak durhaka, bisiknya lirih. Kalian tega membuat ibu kalian dipandang buruk. Adrian menutup wajahnya dengan tangan. Ia terlihat tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kamu hanya bisa berdiri mematung, menahan dada yang terasa sesak. Kemudian, tragedi kecil yang mengubah semuanya terjadi. Mertua melangkah mundur, ingin keluar dari rumah. Namun lantai licin oleh air hujan yang menetes dari pakaiannya. Kakinya terpeleset. Dia jatuh menghantam sisi meja. Suara duk yang keras bergema membuat kalian terpaku. Adrian berlari. Kamu ikut menunduk, membantu. Mertua memegangi pinggangnya sambil meringis, wajahnya pucat. Untuk sesaat, kamu melihat ketakutan nyata di matanya, ketakutan manusiawi, bukan marah, bukan gengsi. Adrian panik. Kita ke rumah sakit. Sekarang. Mertua menggenggam lengan Adrian dan berbisik, suaranya bergetar. Jangan tinggalkan ibu. Kata-kata itu membuat jantungmu serasa diremas. Bukan karena iba, tapi karena kamu baru pertama kali mendengar sisi rapuh dari seseorang yang selama ini begitu keras padamu. Kamu dan Adrian memapahnya keluar rumah, menuju mobil.
Hujan masih turun deras, namun di dalam dirimu, badai yang lebih besar sedang terjadi. Pertanyaannya hanya satu. Apakah ini awal dari perubahan? Malam itu, lampu-lampu kota terlihat seperti garis-garis cahaya yang tercampur oleh kaca mobil yang basah. Kamu duduk di kursi depan, sementara Adrian mengemudi dengan wajah tegang. Mertua tergeletak di kursi belakang sambil memegangi pinggangnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun yang bicara. Sesampainya di IGD, perawat langsung menghampiri dan membawa mertua ke ruang periksa. Kamu dan Adrian menunggu di kursi plastik yang keras, menghadap jam dinding yang bergerak lambat. Suasana rumah sakit tengah malam terasa dingin, sunyi, dan penuh bayangan yang bergerak cepat, perawat lewat, suara dorongan berangkar, dokter yang terlihat lelah. Adrian memijat pelipisnya. Kok bisa sejauh ini? Ya, bisiknya sambil menunduk. Kamu ingin menjawab, tapi suaramu tertelan oleh kekosongan yang panjang. Semua kejadian tadi masih menempel seperti gema di kepalamu. Setelah hampir 1 jam, dokter memanggil. Pak, Bu. Ibu mengalami memar di pinggang dan tulang ekornya terantuk. Tidak parah, tapi dia butuh istirahat beberapa hari. Usahakan jangan banyak gerak. Kamu dan Adrian mengangguk. Dokter menambahkan, keadaan psikisnya juga kurang stabil. Dia menangis dan terlihat stres berat. Tolong dijaga agar tidak mengalami tekanan. Adrian menelan ludah. Baik, Dok. Kalian masuk ke ruang rawat. Mertua berbaring dengan selimut putih, wajahnya pucat tapi matanya terbuka, menatap ke arah jendela. Ketika kamu duduk, dia tidak menoleh. Hanya berkata dengan suara pelan namun tajam. Kalian tidak perlu lama-lama di sini. Aku tidak ingin kalian terlihat seperti anak baik. Adrian menutup mata, mengatur napas, lalu duduk di samping ranjang. Mau sampai kapan mama begini? Mertua menatapnya. Kali ini matanya tidak lagi penuh api, tapi seperti abu yang masih panas. Kau memihak dia, bukan ibumu, katanya lirih. Ibu yang melahirkanmu, merawatmu, sedangkan dia baru datang ke hidupmu dan membuat rumah kita berantakan. Kamu ingin menjawab, tapi Adrian mendahului. Tidak ada yang berantakan sampai mama mengambil uangnya tanpa izin. Suara Adrian seperti kaca yang retak. Kami tutup-tutupi demi nama mama. Mertua membuang wajah. Air matanya jatuh, tapi bukan air mata yang kamu duga. Ada kepahitan, ada dendam, ada luka masa lalu yang tampaknya belum pernah ia bagi kepada siapapun. Kalian tidak mengerti, gumamnya. Tidak pernah ada yang mengerti kenapa aku begitu takut, begitu marah. Kamu dan Adrian saling pandang. Takut apa, Ma? Tanya Adrian lembut. Mertua tiba-tiba tertawa kecil, tawa getir, dingin, dan pecah di akhir, seperti tawa seseorang yang menyembunyikan rasa sakit bertahun-tahun. Kalian pikir aku jahat, katanya. Kalian pikir aku hanya mau memanfaatkan kalian. Ia berhenti. Tenggorokannya bergetar. Lalu ia menatap kalian dengan mata yang bening oleh air mata. Aku takut ditinggalkan. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Rumah sakit yang sunyi seketika terasa menelan suara itu, membuat semuanya terdengar lebih jelas dan lebih menyakitkan. Ayahmu dulu pergi begitu saja, lanjutnya. Dia tinggalkan aku demi perempuan lain, demi hidup baru, demi keluarga baru. Aku hanya punya Adrian. Satu-satunya. Adrian membeku. Tidak pernah sebelumnya ibunya bicara sedalam itu. Mertua melanjutkan, dan ketika Adrian menikah, aku pikir, dia juga akan pergi. Seperti ayahnya. Seperti semua orang yang pernah aku sayang. Ia melihatmu, tatapannya bukan lagi benci, tapi campuran iri, takut, dan keputusasaan. Kamu merebut dia dariku. Suara itu sangat pelan. Dan aku tidak tahu cara menjaga anakku kecuali dengan cara yang salah. Kamu terdiam. Bukan karena simpati, meski ada, tapi lebih karena penjelasan itu membuka pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Kamu berkata lirih. Ma, saya tidak mau mengambil Adrian dari Mama. Kami hanya ingin hidup tenang bersama. Tenang? Mertua tersenyum pahit. Aku tidak pernah merasa tenang seumur hidupku. Adrian menggenggam tangan ibunya. Ma,
Aku tidak akan ninggalin Mama. Tapi Mama tidak bisa terus-terusan menyakiti orang lain hanya karena Mama takut. Untuk pertama kalinya sejak kalian menikah, kamu melihat mertua menunduk, bukan karena kalah, tapi karena lelah menahan perang batin yang selama ini tidak pernah diucapkan. Tapi pembicaraan itu terhenti saat pintu diketuk. Perawat masuk, membawa tas kecil yang tadi mereka temukan di meja pendaftaran. Bu, ini tas Ibu. Jatuh di pintu masuk. Ketika perawat pergi, Adrian membuka tas itu untuk memastikan isi di dalamnya. Dan disitulah kejutan itu muncul. Ada selembar kertas pinjaman. Dengan nama mertuamu. Nilai pinjaman, 38 juta rupiah. Tanggal pengajuan, sebulan sebelum dia mengambil uangmu. Adrian membaca cepat, napasnya naik turun. Ini apa? Wajah mertua langsung berubah pucat. Sangat pucat. Ma pinjam uang, kamu bertanya, suara bergetar. Mertua menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kali ini bukan marah. Bukan defensif. Tapi, takut. Sungguh-sungguh takut. Hah? Adrian mendekat. Apa yang Mama sembunyikan sebenarnya? Suasana ruangan berubah total. Kamu bisa merasakan bahwa apapun yang akan dia katakan akan mengubah seluruh cerita. Mertua membuka mulut pelan-pelan. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Aku tersangkut hutang. Bukan liburan. Bukan Korea, itu cuma alasan. Adrian dan kamu sama-sama terpaku." "Siapa yang Mama pinjam?" tanya Adrian, wajahnya tegang. Mertua terdiam lama. Kemudian dia menatap kalian dengan mata yang dipenuhi ketakutan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. "Bukan dari ban." Suaranya retak. "Aku pinjam dari orang yang berbahaya." Ruangan terasa semakin dingin. Lampu rumah sakit berkedip halus, dan malam seperti menahan napas. Adrian berdiri. Kamu ikut membeku. "Orang berbahaya bagaimana, Emma?" tanyamu dengan nada perlahan. Mertua menatap kamu, lalu Adrian. Dan akhirnya, dia berkata, "Yang akan mencari aku. Dan mungkin juga kalian. Kalau aku tidak bayar sebelum akhir bulan." Cerita belum selesai. Semua baru saja memasuki bab yang lebih gelap, lebih menegangkan, dan penuh konsekuensi yang tidak kalian duga. Ruangan rumah sakit terasa makin sempit, seakan udara tiba-tiba ditarik keluar. Perkataan mertuamu masih menggantung di kepala kalian. "Orang berbahaya yang akan mencari aku, dan mungkin kalian." Adrian menelan ludah keras, seolah baru sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar dari sekadar uang kredit atau konflik keluarga. Siapa orang itu?" Suaranya tegang. Mertua memejamkan mata, tubuhnya bergetar kecil. Aku tidak tahu nama aslinya," katanya lirih. "Orang-orang memanggilnya Abah Raga." Kamu langsung merasa bulu kuduk berdiri. Nama itu terasa seperti sesuatu yang tidak ingin kamu tahu lebih jauh. "Ma pinjam uang dari rentenir," bisikmu. Mertua tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Adrian berjalan mondar-mandir. "Kapan terakhir Mama bayar?" Mertua menatap kalian, wajahnya penuh penyesalan yang terlambat datang. "Aku belum bayar apapun." "Belum bayar?" Suara Adrian meninggi. "Bunga jalan terus, mertua berkata dengan suara pecah. "Awalnya cuma 38 juta. Sekarang, sudah hampir 2 kali lipat." Jantungmu seperti jatuh ke lantai. Ini gila. Ini berbahaya. Tidak ada yang pernah siap menghadapi rentenir yang terkenal kejam. "Emma, kenapa Mama tidak cerita?" kamu bertanya. Mertua menatapmu lama. Lama sekali, sampai kamu merasa ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. "Karena aku malu." Air matanya jatuh. "Aku tidak ingin kalian tahu betapa hancurnya aku." Hening memenuhi ruangan. Bukan hening yang nyaman. Bukan hening yang kosong. Tapi hening yang penuh ketakutan. Adrian akhirnya duduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. "Kita harus cari jalan," katanya pelan tapi tegas. "Namun sebelum kalian sempat membahas lebih jauh." "Brah!" Suara pintu ditendang keras. Kalian bertiga terkejut. 2 pria masuk tanpa mengetuk. Yang pertama tubuhnya besar, kepala pelontos, tato menjalar di lengan.
Yang kedua lebih kecil tapi matanya tajam seperti pisau. Mertua langsung pucat pasi. Kamu merasakan detak jantungmu memburu. Adrian berdiri, refleks melindungi posisi kamu. Pria bertato itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuning seperti tidak pernah disikat. Bu Ratna, katanya dengan nada mengejek. Lari ke rumah sakit, ya? Kami pikir ibu kecelakaan, ternyata cuma jatuh. Mertua menunduk, tubuhnya gemetar makin keras. Kamu dan Adrian menyadari sesuatu. Mereka bukan hanya sekadar rentenir. Mereka adalah tipe orang yang bahkan polisi pun enggan berurusan langsung. Pria yang lebih kecil maju. Waktu kita tinggal 2 minggu, Bu. Kalau belum lunas, ia menggerakkan jari seperti menggorok leher. Ya ibu tahu sendiri. Adrian mencoba mengendalikan emosi. Mas, ini rumah sakit. Tolong kalau mau bicara, jangan intimate. Belum selesai, pria bertato mendorong Adrian hingga hampir jatuh. Kamu spontan berseru, Adrian. Adrian bangkit, menahan diri agar tidak melawan. Dia tahu jika pukulan pertama melayang, semuanya akan berakhir buruk. Pria kecil itu melihatmu lalu tersenyum sinis. Ini istrinya. Cantik juga. Matanya menatapmu dari atas ke bawah membuatmu muak. Adrian melangkah maju, marah menggelegar. Jangan macam-macam. Pria itu hanya tertawa. Itu sebabnya kami datang malam ini. Bukan cuma untuk menagih. Ia menatap mertuamu, tapi untuk memberi peringatan. Pria bertato mengeluarkan amplop kecil dan melempar ke ranjang mertua. Mertua memeganginya dengan tangan gemetar. Dalam amplop itu, ada foto-foto rumah kalian, kata pria itu. Jantungmu serasa berhenti. Kami sudah tahu alamat. Kami sudah tahu pola kalian. Kalau uangnya tidak beres sebelum tanggal 30. Ia menatap kalian satu persatu, dengan senyum mengerikan. Kami datang bukan untuk bicara lagi. Suasana menjadi seperti mimpi buruk yang nyata. Kaki mertuamu lemas. Adrian mengepalkan tangan kuat sampai buku-bukunya memutih. Pria bertato mengusap dagunya. Kalian keluarga yang kompak ya, katanya mengejek. Ya sudah, kompak juga nanti kalau kami datang lagi. Mereka berdua kemudian berjalan keluar. Tapi sebelum pergi, pria kecil sempat menoleh kembali dan mengucapkan satu kalimat yang membuatmu benar-benar merinding. Jangan coba-coba kabur. Kami tahu cara menemukan orang. Pintu ditutup keras. Sunyi. Rumah sakit mendadak tidak lagi terasa aman. Seakan tiap sudut menyimpan mata-mata yang mengawasi kalian. Mertua menangis terseduh-seduh, memegangi amplop yang dilemparkan ke tubuhnya. Aku cuma mau bayar hutang arisan, aku nggak tahu bunga mereka segila itu. Tangisnya pecah. Adrian memeluk kepalanya, frustasi berat. Kita harus cari jalan keluar, katanya, suara serak, hampir putus asa. Kamu berdiri mematung. Kaki dan tangan dingin. Kamu sadar, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Dan entah bagaimana, segala konflik keluarga yang sebelumnya kamu pikir sudah rumit, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Rumah sakit sunyi. Lampu berkedip halus. Dan dalam benakmu, satu pertanyaan bergema. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dan apakah keluarga ini bisa selamat dari bayangan yang mulai mengejar? Setelah kedua pria itu pergi, seolah seluruh rumah sakit kembali bernapas, tapi kalian bertiga justru sulit bernapas. Sunyi sekali. Hanya suara detak monitor di samping ranjang mertua yang terdengar. Mertua memegangi dadanya, napasnya tersengal. Ia tidak menangis keras, tapi lebih seperti seseorang yang sudah kehabisan energi untuk menangis. Adrian duduk di samping ranjang, wajahnya kosong tetapi matanya penuh gejolak di dalamnya. Kita harus lapor polisi, katamu, lebih sebagai refleks daripada keyakinan. Adrian menggeleng perlahan. Kamu nggak lihat tadi? Mereka masuk rumah sakit segitu gampangnya. Nyari kita segampang itu. Dia menghela napas panjang. Kalau kita lapor polisi sekarang, dan mereka tahu, bisa tambah bahaya. Kamu menahan napas. Karena kamu tahu dia benar. Orang seperti itu, tipe rentenir lapangan hitam, biasanya punya jaringan kuat. Dan polisi bukan tempat aman dalam situasi seperti ini. Hening kembali muncul.
Namun kali ini bukan hening kosong, melainkan hening yang penuh perhitungan, ketakutan, dan tekanan yang menumpuk. Akhirnya, mertua membuka suara. Semuanya, salahku. Ia menutup wajahnya. Seharusnya aku tidak pinjam uang dari mereka. Adrian menatap ibunya, kali ini lebih lembut. Kenapa mama sampai harus pinjam ke orang begitu? Mertua menggigit bibirnya. Kamu bisa melihat bibir itu bergetar, seolah ada rahasia yang sangat berat menempel di sana. Aku, terlibat arisan bodong, katanya akhirnya, suara setipis benang. Awalnya aku masuk karena teman lama, katanya dapat untung besar. Semua ibu-ibu RT ikut, aku nggak mau dibilang ketinggalan. Adrian mengusap wajahnya frustasi. Arisan bodong, MA? Masih percaya hal begitu? Mertua menunduk, merasa sangat malu. Aku kehilangan 25 juta waktu itu. Panik, dan takut semua orang tahu aku ikut arisan itu. Dan orang yang menawarkan pinjaman itu muncul di momen aku lagi panik. Adrian terdiam. Kamu menyadari, segala kemarahan mertua selama ini kepada kalian bukan hanya karena dia tega, tapi karena dia berusaha menutupi rasa bersalahnya sendiri dengan menyerang orang lain. Mertua melanjutkan, suaranya makin lirih. Kemudian bunga berjalan, dan aku tidak sanggup bayar. Aku takut bilang sama kalian. Kalian pasti marah. Jadi aku cari uang cepat, dan uangmu itu. Ia menatapmu, matanya memerah. Maaf, aku pakai untuk nutup sebagian bunga. Kamu menahan emosi, bukan karena ingin memaki atau mengamuk, tapi karena perasaanmu campur aduk. Marah, kecewa, sedih, dan takut. Apa mereka pernah mengancam mama sebelum ini? Tanyamu pelan. Mertua mengangguk lemah. 2 kali. Mereka datang ke rumah, mereka memotret halaman depan. Air matanya turun. Yang tadi datang malam ini bukan yang pertama. Itu yang kedua, yang pertama, lebih kejam. Kamu dan Adrian membeku. Lebih kejam bagaimana, MA? Adrian bertanya. Mertua menjawab pelan, seperti tidak ingin suaranya terdengar oleh bayangan di sudut ruangan. Mereka datang malam hari, dan memecahkan pot bunga depan rumah. Mereka bilang, itu baru, salam perkenalan. Kamu merasakan darahmu menurun drastis. Kalian tidak boleh pulang sendirian lagi, Adrian berbisik padamu. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Adrian pergi sebentar untuk mengurus administrasi rawat inap mertua. Kamu duduk sendirian di samping ranjang. Mertua menatapmu, kali ini tanpa kemarahan, tanpa sikap keras kepala, tanpa keangkuhan. Yang kamu lihat hanyalah seorang perempuan tua, yang selama bertahun-tahun bertahan dengan ketakutan, dan akhirnya meledak dengan cara yang salah. Aku, selama ini salah pada kamu, katanya tiba-tiba. Kamu terkejut. Aku terlalu sibuk mempertahankan Adrian, sampai aku lupa bahwa kamu juga ingin jadi keluarga, bukan musuhku. Dia berhenti, menarik napas yang berat. Uangmu, perilakuku, semua yang kulakukan, aku tahu aku dosa besar sama kamu. Kamu diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Kalau kamu benci aku tidak bisa menyalahkanmu. Kata-kata itu membuat dadamu terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena kamu tidak pernah membayangkan dia akan mengaku seperti ini. Kita semua sedang takut, Emma, katamu pelan. Mertua tersenyum kecil, senyum yang terlihat lebih tua dari usianya. Aku akan belajar minta maaf lebih layak nanti, kalau kita selamat dari semua ini. Ucapan itu membuatmu kembali tersadar. Ini belum selesai. Justru baru dimulai. Ketika Adrian kembali, dia membawa ponsel dengan wajah tegang. Ada yang aneh, katanya pelan. Apa? Tanyamu. Aku tadi cek CCTV parkiran. Ada 2 pria tadi yang masih mondar-mandir di mobil. Mereka tidak pergi. Kamu langsung merinding. Jadi mereka masih mengawasi kita? Adrian mengangguk. Mereka seperti menunggu entah apa. Ia melihatmu. Dan dalam tatapannya, ada sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ketakutan seorang suami yang khawatir kehilangan keluarganya. Aku rasa, mereka nggak cuma datang untuk menekan mama, katanya. Mereka datang karena curiga kita mau kabur atau lapor polisi.
Kamu menelan ludah. Apa kita aman di sini? Bisikmu. Adrian menggeleng. Untuk sementara, iya. Tapi kalau kita keluar dari rumah sakit, Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi kamu tahu artinya. Masalah ini tidak lagi soal uang. Ini soal keselamatan. Soal keluarga. Adrian duduk di sampingmu dan menggenggam tanganmu erat. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi sama kamu. Sama mama. Sama kita. Namun sebelum kamu sempat merespons, ponsel Adrian bergetar. Nomor tidak dikenal. Adrian menatap layar, wajahnya memucat. Kamu menunduk ikut melihat. Pesan itu hanya berisi, keluar rumah sakit saja. Kami tunggu. Tanpa nama. Tanpa detail. Tapi kamu tahu siapa pengirimnya. Kamu menatap Adrian. Adrian menatapmu kembali. Dan cerita kalian baru memasuki titik paling berbahaya. Setelah kedua pria itu pergi, seolah seluruh rumah sakit kembali bernapas, tapi kalian bertiga justru sulit bernapas. Sunyi sekali. Hanya suara detak monitor di samping ranjang mertua yang terdengar. Mertua memegangi dadanya, napasnya tersengal. Ia tidak menangis keras, tapi lebih seperti seseorang yang sudah kehabisan energi untuk menangis. Adrian duduk di samping ranjang, wajahnya kosong tetapi matanya penuh gejolak di dalamnya. Kita harus lapor polisi, katamu, lebih sebagai refleks daripada keyakinan. Adrian menggeleng perlahan. Kamu nggak lihat tadi? Mereka masuk rumah sakit segitu gampangnya. Nyari kita segampang itu. Dia menghela napas panjang. Kalau kita lapor polisi sekarang, dan mereka tahu, bisa tambah bahaya. Kamu menahan napas. Karena kamu tahu dia benar. Orang seperti itu, tipe rentenir lapangan hitam, biasanya punya jaringan kuat. Dan polisi bukan tempat aman dalam situasi seperti ini. Hening kembali muncul. Namun kali ini bukan hening kosong, melainkan hening yang penuh perhitungan, ketakutan, dan tekanan yang menumpuk. Akhirnya, mertua membuka suara. Semuanya, salahku. Ia menutup wajahnya. Seharusnya aku tidak pinjam uang dari mereka. Adrian menatap ibunya, kali ini lebih lembut. Kenapa mama sampai harus pinjam ke orang begitu? Mertua menggigit bibirnya. Kamu bisa melihat bibir itu bergetar, seolah ada rahasia yang sangat berat menempel di sana. Aku, terlibat arisan bodong, katanya akhirnya, suara setipis benang. Awalnya aku masuk karena teman lama, katanya dapat untung besar. Semua ibu-ibu RT ikut, aku nggak mau dibilang ketinggalan. Adrian mengusap wajahnya frustasi. Arisan bodong, MA? Masih percaya hal begitu? Mertua menunduk, merasa sangat malu. Aku kehilangan 25 juta waktu itu. Panik, dan takut semua orang tahu aku ikut arisan itu. Dan orang yang menawarkan pinjaman itu muncul di momen aku lagi panik. Adrian terdiam. Kamu menyadari. Segala kemarahan mertua selama ini kepada kalian bukan hanya karena dia tega, tapi karena dia berusaha menutupi rasa bersalahnya sendiri dengan menyerang orang lain. Mertua melanjutkan, suaranya makin lirih. Kemudian bunga berjalan, dan aku tidak sanggup bayar. Aku takut bilang sama kalian. Kalian pasti marah. Jadi aku cari uang cepat, dan uangmu itu. Ia menatapmu, matanya memerah. Maaf, aku pakai untuk nutup sebagian bunga. Kamu menahan emosi, bukan karena ingin memaki atau mengamuk, tapi karena perasaanmu campur aduk. Marah, kecewa, sedih, dan takut. Apa mereka pernah mengancam mama sebelum ini? Tanyamu pelan. Mertua mengangguk lemah. 2 kali. Mereka datang ke rumah, mereka memotret halaman depan. Air matanya turun. Yang tadi datang malam ini bukan yang pertama. Itu yang kedua, yang pertama, lebih kejam. Kamu dan Adrian membeku. Lebih kejam bagaimana, MA? Adrian bertanya. Mertua menjawab pelan, seperti tidak ingin suaranya terdengar oleh bayangan di sudut ruangan. Mereka datang malam hari, dan memecahkan pot bunga depan rumah. Mereka bilang, itu baru, salam perkenalan. Kamu merasakan darahmu menurun drastis. Kalian tidak boleh pulang sendirian lagi, Adrian berbisik padamu. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian,
Adrian pergi sebentar untuk mengurus administrasi rawat inap mertua. Kamu duduk sendirian di samping ranjang. Mertua menatapmu, kali ini tanpa kemarahan, tanpa sikap keras kepala, tanpa keangkuhan. Yang kamu lihat hanyalah seorang perempuan tua, yang selama bertahun-tahun bertahan dengan ketakutan. Dan akhirnya meledak dengan cara yang salah. Aku, selama ini salah pada kamu, katanya tiba-tiba. Kamu terkejut. Aku terlalu sibuk mempertahankan Adrian, sampai aku lupa bahwa kamu juga ingin jadi keluarga, bukan musuhku. Dia berhenti, menarik napas yang berat. Uangmu, perilakuku, semua yang kulakukan, aku tahu aku dosa besar sama kamu. Kamu diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Kalau kamu benci aku tidak bisa menyalahkanmu. Kata-kata itu membuat dadamu terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena kamu tidak pernah membayangkan dia akan mengaku seperti ini. Kita semua sedang takut, Emma, katamu pelan. Mertua tersenyum kecil, senyum yang terlihat lebih tua dari usianya. Aku akan belajar minta maaf lebih layak nanti, kalau kita selamat dari semua ini. Ucapan itu membuatmu kembali tersadar. Ini belum selesai. Justru baru dimulai. Ketika Adrian kembali, dia membawa ponsel dengan wajah tegang. Ada yang aneh, katanya pelan. Apa? Tanyamu. Aku tadi cek CCTV parkiran. Ada 2 pria tadi yang masih mondar-mandir di mobil. Mereka tidak pergi. Kamu langsung merinding. Jadi mereka masih mengawasi kita? Adrian mengangguk. Mereka seperti menunggu entah apa. Ia melihatmu. Dan dalam tatapannya, ada sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ketakutan seorang suami yang khawatir kehilangan keluarganya. Aku rasa, mereka nggak cuma datang untuk menekan mama, katanya. Mereka datang karena curiga kita mau kabur atau lapor polisi. Kamu menelan ludah. Apa kita aman di sini? Bisikmu. Adrian menggeleng. Untuk sementara, iya. Tapi kalau kita keluar dari rumah sakit, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi kamu tahu artinya. Masalah ini tidak lagi soal uang. Ini soal keselamatan. Soal keluarga. Adrian duduk di sampingmu dan menggenggam tanganmu erat. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi sama kamu. Sama mama. Sama kita. Namun sebelum kamu sempat merespons, ponsel Adrian bergetar. Nomor tidak dikenal. Adrian menatap layar, wajahnya memucat. Kamu menunduk ikut melihat. Pesan itu hanya berisi. Keluar rumah sakit saja. Kami tunggu. Tanpa nama. Tanpa detail. Tapi kamu tahu siapa pengirimnya. Kamu menatap Adrian. Adrian menatapmu kembali. Dan cerita kalian baru memasuki titik paling berbahaya. Malam itu, selepas semua orang tidur, kau duduk sendirian di ruang tengah. Ponselmu tergeletak di meja, layarnya gelap, tetapi pikiranmu terus berputar tanpa henti. Semua yang terjadi beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah benar-benar selesai. Dihina, dimanfaatkan, dan kini harus menanggung utang yang tidak pernah kau nikmati. Suamimu sudah mulai membelamu, sudah mulai terlihat keberaniannya, tetapi luka yang dibuat mertuamu belum sembuh. Bahkan, setiap kali namanya disebut, jantungmu berdebar tidak nyaman. Kau menatap langit-langit rumah, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya kau bertanya pada dirimu sendiri. Apa semua ini memang takdirku? Apa aku harus terus begini? Pertanyaan itu menggantung seperti awan gelap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Kau sempat terkejut, rumah sudah sangat sunyi. Pelan-pelan, muncul sosok suamimu. Rambutnya berantakan, wajahnya masih terlihat lelah karena tekanan dari keluarganya. Sayang, kamu belum tidur? Ia bertanya sambil mengusap mata. Kau menggeleng. Aku kepikiran semuanya. Ia duduk di sampingmu. Aku juga, katanya jujur. Aku belum pernah melihat ibuku sampai setega itu. Tapi, ada sesuatu yang baru aku tahu. Kau menoleh cepat. Apa? Suamimu menunduk. Ia tampak ragu, seolah sedang menyusun keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang ia simpan selama ini. Aku tidak bermaksud menyembunyikan, tapi aku harus jujur, ucapnya pelan. Ternyata,
Ibuku bukan hanya mengambil uang kreditmu. Kau terdiam. Dadamu menegang. Suamimu melanjutkan, dia juga sudah lama mengambil uangku. Tabungan yang selama ini kukira hilang karena kesalahan bank, ternyata dia yang pakai. Semua untuk gaya hidup, untuk pamer, dan untuk menutupi utang-utang yang dia buat sendiri. Kau terhenyak. Apa? Kenapa dia begitu? Suaramu bergetar, setengah tak percaya. Aku juga baru tahu setelah ayahku sendiri yang bicara, suamimu menatapmu dengan mata yang mulai berkaca. Ayah bilang, ibu sudah terlalu jauh, dan aku harus melindungimu. Dia takut rumah tangga kita hancur seperti keluarga kakakku dulu. Dadamu terasa panas. Ada marah, sedih, kecewa, namun juga rasa iba terhadap suamimu yang ternyata selama ini juga menjadi korban. Kamu juga dihancurkan oleh ibumu sendiri, katamu pelan. Suamimu hanya mengangguk, menunduk lemah. Dan saat itulah, sebuah gelombang kesadaran besar menghantammu. Selama ini kau menganggap mertua adalah akar masalah, tetapi kenyataannya, yang paling terluka adalah suamimu sendiri. Ia tumbuh dengan sosok ibu yang keras, manipulatif, dan selalu ingin menang. Namun ia terus berusaha bersikap sebagai anak yang patuh, meski harga dirinya makin terkikis. Kau meraih tangan suamimu, menggenggamnya erat. Kita hadapi semuanya sama-sama, ujarmu. Aku tidak mau kamu sendirian lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Hening, tanpa suara, namun bahunya bergetar. Kau membiarkannya, memeluknya, mendengarnya menghela napas panjang seolah beban 20 tahun jatuh bersamaan. Setelah tenang, ia berkata, aku berjanji, mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Kita bangun semuanya dari nol. Kau mengangguk. Namun kau tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada gunung besar di depan, mertua yang tidak mau kalah dan selalu mencari celah. Dan benar saja. Keesokan pagi, ketika matahari baru naik, ponsel suamimu bergetar non-stop. Panggilan dari ibunya. Lalu pesan masuk bertubi-tubi, semuanya bernada perintah, ancaman halus, dan drama seolah dialah korban dalam situasi ini. Suamimu hanya menatap layar itu dengan wajah dingin. Aku harus bertemu dengannya, katanya akhirnya. Kita harus menyelesaikan semuanya. Kau mengangguk, meski jantungmu berdegup. Dan tanpa kalian tahu, pertemuan itu akan menjadi titik balik besar. Bukan hanya untuk keluarga kalian, tetapi juga membuka rahasia terakhir yang sudah bertahun-tahun disembunyikan mertua, sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah kalian duga. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun tahu bahwa hari itu akan terjadi sesuatu yang besar. Kau bersiap sambil menahan gugup. Suamimu sudah mandi dan berpakaian rapi, namun wajahnya tegang, dagunya mengeras, tanda bahwa ia sedang memaksa dirinya tetap kuat. Kita berangkat sekarang? Tanyanya dengan suara pelan. Kau mengangguk, meski jantungmu seperti memukul-mukul tulang rusukmu. Mobil melaju perlahan menuju rumah mertuamu. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Hanya suara ban yang menyentuh aspal dan hembusan angin yang melewati kaca. Suamimu berulang kali mengepalkan tangan di setir, tanda lain bahwa ia sedang menahan emosi. Rumah mertua terlihat sama seperti biasanya. Besar, kokoh, mewah, namun kini terasa seperti benteng seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Begitu kalian masuk ke halaman, mertuamu sudah berdiri di depan pintu. Lengannya menyilang, ekspresinya tidak ramah. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya menatap kalian dengan sinis, seakan dialah yang paling tersakiti di dunia. Kalian akhirnya datang juga, katanya, suaranya dingin. Suamimu menelan ludah. Kita perlu bicara. Semuanya? Mertuamu memutar bola matanya. Kalau hanya mau menyalahkan mama lagi, lebih baik pulang saja. Kalian masuk. Ayah mertua duduk di ruang tamu, wajahnya letih, seolah ia sudah menyerah sejak lama. Ada keheningan yang berat sebelum semuanya dimulai. Suamimu berdiri, menatap ibunya dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Berhenti. Kali ini cukup, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Uang kredit yang istri saya ambil itu bukan buat mama. Mama sudah memakainya, mama tahu itu. Dan mama harus bertanggung jawab. Mertuamu tertawa kecil,
getir. Memangnya kenapa? Kamu anak mama. Sudah tugasmu membantu orang tua. Membantu itu bukan berarti memiskinkan diri sendiri, suamimu akhirnya membalas dengan nada keras. Apalagi mengambil uang orang lain, uang istriku. Mertuamu tiba-tiba berubah. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. Kamu melawan mama gara-gara perempuan ini? Perempuan yang bahkan tidak berguna? Yang datang dari keluarga biasa saja? Kamu memilih dia daripada ibumu sendiri. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Suamimu berdiri lebih tegak. Ya, karena istriku tidak pernah memalukan aku. Dia tidak pernah mengambil hak orang. Dia tidak pernah menipu. Mertuamu menatapnya dengan mata membelalak, tidak percaya bahwa anak yang selama ini selalu patuh kini berani membalas. Namun itu baru permulaan. Ayah mertua akhirnya angkat bicara, suaranya dalam namun berat seperti menahan sesuatu bertahun-tahun. Sebenarnya, ada hal yang harus kamu tahu, katanya sambil menatap suamimu. Sesuatu yang Mama MU sembunyikan dari kalian semua. Mertuamu langsung menoleh cepat. Kamu jangan bicara. Tapi ayah mertua mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah cukup, berhenti menghancurkan anak sendiri. Suasana mendadak hening. Napasmu menahan di tenggorokan. Ada apa, Yah? Suamimu bertanya. Ayah mertua menarik napas panjang. Uang yang Mama MU ambil, bukan hanya untuk liburan. Bukan hanya untuk gaya hidup. Mama MU selama ini punya utang besar. Utang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Mertuamu berdiri, panik. Kamu diam. Jangan buka aib itu. Namun ayah mertua tetap melanjutkan, pelan, namun tegas. Dia sudah lama berjudi. Online. Puluhan juta, ratusan juta. Dan dia pakai uangmu, tabunganmu, dan terakhir, uang istrimu untuk menutupinya. Kau membeku. Suamimu seperti kehilangan warna di wajahnya. Apa? Suaranya pecah. Semua liburan-liburan itu, tas-tas mahal, semua untuk menutupi jejaknya. Lanjut ayah mertua. Mama MU sudah terjebak terlalu dalam. Dan setiap kali dia butuh uang, dia mencari alasan menyalahkan orang lain. Air mata mertuamu jatuh, namun bukan karena menyesal, lebih karena panik ketahuan. Ini semua bohong. Ia berteriak, suaranya pecah, menolak kenyataan. Aku lakukan itu karena stres. Karena kalian tidak pernah peduli. Karena keluarga kalian tidak pernah membuatku bahagia. Ia menunjukmu. Dan kamu itu sumber masalah. Kalau saja dia tidak menikah denganmu, semua ini tidak terjadi. Suamimu akhirnya meledak. Tapi kamu yang ambil uangnya, Emma. Suara itu menggema di seluruh rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, suamimu berteriak kepada ibunya. Ruangan itu seperti berhenti. Bahkan angin pun seolah tak berani bergerak. Mertuamu membuka mulut, ingin membalas, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri, terengah, wajahnya memerah, marah, malu, campur aduk menjadi satu. Ayah mertua menundukkan kepala. Ini sudah terlalu jauh. Suamimu menutup wajahnya, mengguncang kepala sambil mundur selangkah. Aku bahkan tidak mengenal Mama lagi. Kau mendekatinya, memegang lengannya agar ia tidak jatuh oleh berat emosinya sendiri. Dan saat itu, di tengah semua kegaduhan, teriakan, dan rahasia gelap yang terungkap, kau menyadari sesuatu. Ini baru awal dari kehancuran keluarga yang sesungguhnya. Dan kalian telah berada di tengah pusarannya. Setelah suara teriakan terakhir suamimu menggema, ruang tamu berubah menjadi kuburan keheningan. Tidak ada satupun dari kalian yang bergerak. Bahkan mertuamu yang biasanya paling vokal kini berdiri terpaku, seakan seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Suamimu akhirnya memalingkan wajahnya dari ibunya. Rahangnya mengeras, matanya merah dan berkaca, tapi ia berusaha menahan agar tidak menangis. Kau melihat bahunya naik turun menahan amarah sekaligus sakit hati yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Kenapa, Emma? Suamimu bertanya dengan suara serak. Kenapa harus sejauh ini? Kenapa harus membohongi aku, ambil uangku, dan akhirnya merusak hidup istriku juga? Mertuamu tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil terisak,
namun isaknya terdengar lebih seperti kemarahan yang tertahan daripada penyesalan. Seolah ia merasa dirinya adalah korban dari semua ini. Ayah mertua menghela napas panjang, lalu duduk. Sebenarnya, aku sudah lama tahu. Tapi Mama MU selalu memaksa menyembunyikan semuanya. Dia bilang dia sanggup, dia bisa berhenti, tapi kenyataannya tidak. Kau memandang suamimu. Ia menatap ayahnya dengan mata membelalak. Berarti, Papa juga tahu uangku hilang karena Mama. Ayah mertua menunduk. Iya, Papa salah. Papa menyesal. Mertuamu langsung meradang. Jadi kamu menyalahkan aku? Kamu itu suami tidak berguna. Selama ini aku yang mengurus rumah. Kalau aku stres sedikit dan ingin hiburan, memangnya salah? Hiburan? Suamimu menatap ibunya dengan tatapan yang penuh luka. Mama bilang liburan Mama itu untuk menghilangkan capek, tapi ternyata uangnya dari hasil mengambil hak orang lain. Mertuamu mengibaskan tangan, tidak mau kalah. Kalian ini, uang cuma segitu saja hebohnya. Anak-anak lain bisa saja memberikan hadiah mahal untuk ibunya. Kamu malah perhitung. Kami bukan keluarga kaya, suamimu membalas, suaranya meninggi lagi. Dan Mama tahu itu. Kau ingin berbicara, tapi lidahmu terasa kaku. Kau hanya memegang tangan suamimu, menenangkannya agar ia tidak jatuh dalam emosi. Namun situasi malah semakin panas. Tiba-tiba mertuamu mendekat ke arahmu, menatapmu tajam seperti pisau. Semua ini salahmu, teriaknya, suaranya pecah. Sejak kamu datang dalam hidupnya, dia berubah. Dia melawanku. Dia Kalian berdua melawanku. Kau tercekat. Saya tidak pernah. Bohong, potongnya, berteriak. Kamu itu sengaja menjauhkan anakku dari aku. Kamu perempuan licik. Kamu menghasutnya agar membenciku. Dan sekarang, semua uang hilang, anakku tidak patuh lagi, keluarga kacau, semua karena kamu. Suamimu spontan berdiri dan menahan tubuh ibunya agar tidak mendekatimu lebih jauh. Cukup, Emma, teriaknya. Istriku tidak pernah melakukan apa-apa. Justru Mama yang selalu memusuhinya sejak awal tanpa alasan. Mertuamu menepis tangan suamimu. Kamu membelanya? Kamu benar-benar tegah. Suamimu menahan napas. Humiliasi, hinaan, makian, semua itu Mama lakukan bahkan ketika istri saya diam. Mama bahkan ambil uang yang seharusnya dia bayar tiap bulan. Itu karena kalian tidak ngerti keadaan aku. Jerit mertuamu lebih keras lagi. Dan pada titik itu, ia pecah. Ia menangis keras, hampir seperti anak kecil yang frustasi. Ia duduk di sofa dengan tangan memegang kepala, tubuhnya gemetar. Tapi tangis itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis seseorang yang kehilangan kontrol atas hidupnya. Ayah mertua akhirnya berkata dengan suara berat, penuh kepasrahan. Inilah yang selama ini Papa takuti, bahwa pada akhirnya, Mama MU akan menghancurkan keluarganya sendiri. Mertuamu menatapnya dengan mata merah, marah. Jadi kamu memilih mereka daripada aku. Aku ini istrimu. Ayah mertua membalas dengan suara serak, namun tegas. Aku memilih kebenaran. Suamimu terdiam, terkejut mendengar keberanian ayahnya, yang biasanya selalu diam demi menghindari keributan. Mertuamu berdiri, melotot tajam. Kalian semua mengkhianati aku. Ia mengambil tasnya dengan gerakan kasar, berlari ke pintu, dan membuka pintu dengan suara keras. Terserah, kalian mau menyalahkanku? Silakan. Tapi jangan harap aku mau melihat kalian lagi. Dan dengan itu, ia pergi. Pintu tertutup keras, meninggalkan dentuman yang menggema di seluruh rumah. Suasana setelah itu sangat sunyi. Tidak ada yang bersuara. Ayah mertua menunduk dalam, suamimu memegang kepalanya dengan kedua tangan, sementara kau mencoba mencerna semuanya. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, suamimu akhirnya berbicara. Aku tidak percaya. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Kau memegang pundaknya. Kita akan hadapi, pelan-pelan. Kamu tidak sendirian. Ia menoleh padamu, matanya merah namun lebih tenang. Aku beruntung kamu ada. Namun di balik ketenangan itu,
Kalian semua tidak tahu bahwa keputusan mertuamu untuk pergi bukanlah akhir konflik. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, kesalahan yang akan mengubah nasib seluruh keluarga. Sebuah kekacauan baru, yang sedang mendekat tanpa kalian sadari. Setelah mertuamu pergi meninggalkan rumah dengan teriakan penuh amarah, suasana di ruang tamu berubah menjadi ruang kosong yang dipenuhi bayang-bayang luka. Ayah mertua masih duduk menunduk, suamimu terpaku tanpa kata, dan kau sendiri hanya bisa merasakan tekanan besar yang menggantung seperti badai yang belum selesai. Ayah, suamimu memecah keheningan. Mama akan kemana? Ayah mertua menghembuskan napas. Entah. Tapi dia sudah beberapa kali melakukan ini. Pergi saat masalah muncul. Bedanya, kali ini, dia pergi karena kebenaran terungkap, bukan hanya emosi. Suamimu menatapmu. Matanya mengatakan banyak hal, ketakutan, ketidakpastian, namun juga rasa lega karena akhirnya semua rahasia terbuka. Aku takut, sayang, katanya pelan. Takut mama melakukan hal yang salah. Takut dia makin dalam masuk ke kebiasaan buruknya. Kau meraih tangannya. Kita hadapi bersama, apapun yang terjadi. Kehidupan berjalan seperti biasa, atau setidaknya kalian berusaha terlihat biasa. Namun setiap hari terasa seperti berjalan di atas garis tipis, antara lega karena kebenaran sudah jelas dan takut akan serangan baru dari mertuamu. Lalu, suatu sore, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Suamimu mengangkatnya. Halo? Ia terdiam. Wajahnya berubah pucat. Kau langsung mendekat. Kenapa? Ia menutup telepon perlahan, napasnya terbata. Itu, rumah sakit. Dadamu langsung jatuh. Ma? Suamimu mengangguk. Dia dibawa ke IGD. Kalian berlari masuk, dan mendapati ayah mertua sudah ada di sana. Wajahnya kusut, matanya merah. Ada apa, ya? Suamimu langsung bertanya. Ayah mertua menatap kalian dengan sorot mata letih. Mama MU, pingsan di sebuah tempat umum. Mereka bilang dia stres berat. Tekanan darah naik. Dia juga kecapean karena berhari-hari tidak istirahat. Kau merasa hatimu diremas. Kalian masuk ke ruang perawatan. Di sana, mertuamu terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya tidak sekeras biasanya. Untuk pertama kalinya, kau melihatnya bukan sebagai sosok yang galak atau mengerikan, melainkan sebagai manusia yang sedang tersesat jauh. Suamimu mendekat, duduk di samping ibunya. Ma, panggilnya. Mertuamu membuka mata perlahan. Saat melihat suamimu, air matanya langsung mengalir. Kali ini, bukan air mata marah, tapi air mata seseorang yang akhirnya sadar bahwa dunia yang ia pegang sudah runtuh. Maaf, bisiknya, hampir tak terdengar. Mama, sudah keterlaluan. Suamimu menangis diam-diam. Kau berdiri di belakangnya, merasakan kehangatan sedih memenuhi ruang itu. Nah, kami tidak ingin Mama terluka, katanya. Kami hanya ingin Mama berhenti mengambil hak orang. Berhenti memaksa. Berhenti mengontrol. Mertuamu memegang tangan suamimu, lemah. Aku takut kalian pergi dariku, seperti dulu, bisiknya. Kau menatapnya, terkejut. Seperti dulu? Ayah mertua menghela napas. Ibu kalian punya trauma lama. Dia pernah kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Sejak itu, dia menjadi terlalu protektif. Terlalu takut ditinggalkan. Tapi dia mengekspresikannya dengan cara yang salah. Mertuamu mengangguk pelan, meneteskan air mata. Aku takut, kamu lebih memilih istrimu daripada aku, katanya jujur, lirih. Suamimu menggenggam tangannya. Ma, mencintaiku tidak berarti harus menyakiti istriku. Kami berdua keluarga Mama. Ia menatapmu, untuk pertama kali tanpa kebencian. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf, untuk uang itu, untuk semua hinaan, semua kata-kata yang menyakitkan. Kau perlahan mendekat, menenangkan, dan berkata pelan. Saya maafkan, Bu, karena kami ingin keluarga ini baik-baik saja. Mertuamu menangis terseduh-seduh. Kali ini, tangisnya adalah tangis penyesalan mertuamu menjalani terapi. Ayah mertua mendampinginya. Suamimu pun mulai sering mengajakmu datang bersama untuk memperbaiki hubungan perlahan.
Ia mulai belajar mengelola emosinya, belajar meminta maaf, belajar menghargai batas. Hubungan kalian tidak langsung sembuh sempurna, namun hari demi hari, ada perubahan. Dan akhirnya, pada suatu sore yang tenang, kalian berkumpul di ruang makan rumah keluarga. Mertuamu berdiri, memandang kalian semua. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya. Dan, aku ingin mengembalikan uang kalian. Tidak langsung, tapi akan aku cicil sampai lunas. Kau dan suamimu saling memandang. Kedamaian kecil mulai terasa. Ini bukan kemenangan besar, bukan akhir yang fantastis. Namun ini adalah awal baru. Awal dari keluarga yang mencoba bangkit dari kehancuran. Keluargamu bukan keluarga sempurna. Banyak luka, banyak kesalahan, banyak air mata. Namun di balik semuanya, kau menemukan. Suamimu lebih kuat dari yang kau kira. Dirimu sendiri lebih sabar dari yang kau bayangkan. Dan mertuamu, meski keras, tetap manusia yang bisa berubah. Waktu tidak menghapus luka begitu saja. Tapi waktu memberi kesempatan. Untuk belajar, untuk memperbaiki, untuk memulai ulang. Kau, suamimu, dan seluruh keluarga memilih untuk mulai berjalan bersama lagi, meski pelan, meski penuh kehati-hatian. Namun satu hal pasti, kalian sudah tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan untuk pertama kalinya, kalian benar-benar menjadi keluarga.